Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, sip, aman. Nah, tadi sudah disinggung ya tentang sebelum kita mau bikin copywriting, kita harus mempersiapkan berbagai hal dulu. Nah, kita akan pelajari, tapi karena nanti kita akan ada durasi 1 jam ya, Mas Ion ya. Jadi untuk teman-teman diusahakan kalau misalkan posisi duduknya masih kurang enak, dienakan dulu supaya nggak kesemutan. Kalau misalkan ada kopi nih kayak gini bisa di samping juga biar apa namanya biar relax aja gitu karena kita santai ya hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman belum ada catatan bisa disiapin dulu atau mau pakai iPad tab boleh silahkan. Jadi nanti biar materi hari ini nggak hilang gitu aja. Jadi bahkan sampai nanti di slide terakhir Mas Ion menutup, teman-teman bisa langsung praktis gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, yang harus diketahui dulu nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal produk yang melejit, melejit ini bisa jadi closing atau kita menghasilkan buyer, bisa juga kita bilang produk melejit ini kita trending di mana-mana, tapi closingannya kecil gitu. Nah, ini mau dua-duanya itu adalah pengamalan dari AIDA. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar AIDA itu apa, tapi mungkin ada juga yang belum ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngobrolin soal produk melejit, goals kita adalah produk yang melejit itu tadi, ini adalah salah satu konversi dari AIDA. Nah, AIDA itu apa? Kita akan pelajari hari ini lebih dalam. Yang pertama, di sini AIDA ini adalah purchase funnel, teman-teman. Jadi, AIDA ini dia represent dari 4 funnel. A yang pertama yaitu awareness, I yang kedua adalah interest, D yang ketiga adalah desire, A yang keempat adalah action. Nah, jadi ini adalah serangkaian atau tahapan dari mulai audiens atau kita ya customer gitu, kita mengetahui adanya brand sampai kita tertarik, terus kita ada keinginan nih untuk engage, untuk lebih tahu bagaimana brand ini bekerja atau brand ini produknya apa aja, sampai kita mengunjungi profile dan sebagainya, sampai pada akhirnya kita ada action. Action itu ada beberapa hal teman-teman. Ada yang akhirnya di-share, ada yang akhirnya kita beli, ada yang akhirnya kita follow dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tahapan lagi gitu. Nah, hari ini kita akan breakdown satu persatu dari mulai awareness sampai actionnya seperti apa gitu. Nah, yang pertama adalah awareness teman-teman. Awareness ini dia adalah market potential yang masih benar-benar random. Teman-teman di sini mungkin dari masing-masing brand punya yang namanya segmentasi ya. Jadi apakah dia usianya untuk anak-anak kah, atau untuk remaja, atau untuk yang lansia sekalian gitu. Terus apakah ada komunitas tertentu, ada gen-gen tertentu, generasi tertentu, misalkan khusus untuk Gen Z nih produknya gitu, atau untuk gen-gen alpha nih yang masih batita, balita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perlu yang namanya ada introduction, teman-teman. Introduction itu apa? Itulah pengenalan. Jadi nggak harus nih, ini aku ada kopi loh, aku jualan kopi namanya Lelados. Nggak harus kayak gitu. Tapi bisa aja nih kita merepresentnya dengan daily life kita seperti apa, kita lagi minum kopi Lelados ini dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua hal ya teman-teman yang harus diperhatikan dalam introduction. Di sini ada product knowledge. Product knowledge ini benar-benar dari produknya teman-teman. Produknya teman-teman misalkan dari warna, dari size-nya seperti apa, dari modelnya bagaimana. Nah, itu teman-teman yang tahu nih produk knowledge-nya seperti apa, quality-nya seperti apa yang mengunggulkan teman-teman daripada kompetitor lain. Karena kalau teman-teman punya produk, either itu teman-teman coba cari tahu kompetitornya dulu, baru coba bikin produknya karena oh kayaknya ini lagi booming deh produknya. Terus teman-teman coba cari dan produksi sendiri, atau teman-teman memang udah ada produknya dan memang dari dulu menggeluti di bidang ini, di produk ini, lalu teman-teman coba cari kompetitornya. Jadi teman-teman dua-duanya memang sudah tahu kompetitornya seperti apa ya gitu. Nah, mungkin ada nih kompetitor yang, oh ini kompetitor di bawahku, atau ini kompetitor yang dia ternyata reach-nya, audiensnya, engage-nya lebih bagus daripada punya aku. Nah, teman-teman harus tahu itu dulu. Lalu yang kedua adalah branding atau brand knowledge-nya. Jadi branding apa yang mau disampaikan kesannya seperti apa gitu. Brandingnya kalau misalkan teman-teman punya produk apa misalkan piyama gitu.
piyama ini kalau misalkan biar sampai ke seorang Vinda ini harus seperti apa? Apakah ditunjukkan kalau misalkan piyama ini sebenarnya piyamanya nggak harus buat tidur aja, tapi bisa buat jalan-jalan ke mall juga dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan dengan visi misi, dengan campaign. Nah, visi misi dengan dan campaign ini seperti apa contohnya? Misalkan teman-teman kalau tahu brand Kula, brand ini adalah brand make up, salah satu brand make up. Mereka jualnya hanya ada satu. Dia hanya jual lip product. Tapi mereka ada yang namanya campaign. Mereka ada setiap kali kita purchase satu produk dari Kula ini, kita dapat keychain, dan keychain ini merepresent bahwa kita sudah berdonasi sebanyak 10.000 untuk Palestine gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa oh Kula ini mereka ada social concern. Nah, dari Kula ini juga kita tahu bahwa campaign yang mereka adalah donasi. Bahkan sekarang ini Kula mereka sudah mengeluarkan phone case. Jadi phone case kayak gini sudah include phone-nya, phone case-nya, dan di belakangnya ini mereka sudah ada tempelan untuk klipnya sendiri itu. Nah, hal-hal kayak gini mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Tapi nggak harus teman-teman ada concern sendiri untuk dalam campaign ini ya. Yang penting teman-teman ada identitas brand itu sendiri. Visi misinya apa itu jelas. Jadi fondasinya tuh jelas selain product knowledge itu sendiri. Karena kalau misalkan kita bicara soal keripik nangka misalkan. Keripik nangka yang jual berapa? Puluhan ribu. Semuanya beralih ke TikTok semua. Semuanya beralih ke Instagram, ke Shopee, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada unique selling point-nya, apakah ada yang beli? Ada. Tapi beberapa. Apakah itu goals kita? Enggak. Goals kita pasti kita pengen tiap hari ada puluhan order, bahkan ratusan order, alhamdulillahnya. Tapi kita harus ada effort sendiri tuh teman-teman gitu. Jadi daripada kita hanya fokus kepada produknya kita mengembangkan produknya kita juga sekalian mengembangkan bagaimana kita bisa memperkuat branding itu tadi. Nah, di sini yang terakhir ada owner. Owner ini contohnya kayak Tasya Farasya. Tasya Farasya ini dia memang sudah well known, dia beauty influencer, dan dia fokus di makeup dan juga skincare, dan pada akhirnya dia punya brand sendiri yang namanya MOP gitu. Dari awal karirnya dia sampai dia punya MOP itu panjang sekali teman-teman. Nah ini juga bisa jadi consideration ya teman-teman. Apakah teman-teman mau gedein akunnya brand teman-teman sendiri, atau mau gedein akun pribadi? Nah, dengan harapannya kalau akun pribadi sudah besar, brandingnya teman-teman sudah terbentuk, nanti bisa ngebawa nih produk yang memang sebenarnya sudah ada gitu. Tapi ini bisa jadi second option ya, dari kalau misalkan teman-teman mau naikin akun brandnya teman-teman itu sendiri gitu. Nah, sekarang yang ketiga, ini adalah interest. Interest ini adalah suspect phase-nya di mana market atau customer ini udah mulai ada ketertarikan nih. Oh, kok kayaknya campaign-nya cocok di aku. Karena sebelumnya apa? Kita udah ada yang namanya campaign, teman-teman. Kita udah tahu nih, oh campaign-nya cocok di aku. Oh, varian rasanya aku suka nih, ada matcha misalkan gitu. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan, oh customer ternyata sudah cocok nih sama matcha-nya misalkan, sama campaign-nya misalkan matcha untuk meningkatkan relaksasi diri, untuk meningkatkan fokus di pagi hari setiap satu minggu satu brand misalkan. Brand apa misalkan? Brand mouse gitu. Brand mouse dia punya jualan matcha setiap Sabtu Minggu di offline store-nya mereka ada kegiatan untuk yoga bersama dan minum matcha bersama. Matchanya no sugar karena memang fokusnya untuk relaksasi dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gini ini bisa menjadi ketertarikan tersendiri teman-teman karena campaign-nya ada, untuk produk knowledge-nya juga cocok. Jadi market ini udah mulai tertarik nih sama brand. Ada beberapa hal yang pada akhirnya bikin market ini cocok atau tertarik dengan brand teman-teman. Yang pertama ada visual. Visual ini bisa dari pengambilan gambar, jadi teknik pengambilan videonya atau foto. Lalu konten creator yang in frame. Nah, kita nggak memungkiri ya teman-teman ya. Konten creator yang di hire sama teman-teman atau bahkan teman-teman sendiri ya, ini konten creatornya, ini adalah represent dari brandnya. Kita bisa ambil dua contoh dari satu brand fashion, outfit ya, sama satu lagi brand kacamata. Kalau teman-teman ingat dulu ada satu brand kacamata, yang ini mbak-mbak sekali representnya, dan dia selalu bikin kontennya itu pakai background wallpaper lagi di MRT.
Nah, ini adalah salah satu represent karena brand ini sampai sekarang yang masih diingat adalah mbak-mbak itu, konten kreatornya. Termasuk dengan brand fashion yaitu Tenu dan mas-masnya selalu cosplay, teman-teman. Jadi mas-mas ini selalu cosplay, dia ambil dari salah satu komen di TikTok itu kalau misalkan kayak gini, aku nggak mau masnya, aku maunya misalkan mas-mas batik. Nah, masnya ini akhirnya mengcosplay gitu, mengcosplay pakai uh, outfit-outfit yang memang disediakan sama brand ini gitu. Jadi dua brand ini benar-benar merepresent bahwa content creator ini sangat penting karena once produknya teman-teman ini boom atau kontennya teman-teman ini boom, ini yang paling di highlight adalah content creatornya siapa, yang ada di dalam frame-nya itu siapa. Karena orang yang akan kita jadikan content creator itu adalah orang yang represent dari brand, makanya kita harus concern lebih dalam lagi untuk memilih content creator ini sendiri. Lalu yang kedua ada visi misi brand yang tadi sudah jelaskan, termasuk campaign atau social concern dan juga product value-nya. Jadi apa yang membuat produk teman-teman ini lebih unggul daripada kompetitor lain. Lalu yang ketiga kita ada desire. Desire adalah prospek, teman-teman. Di sini ini udah bukan lagi tentang awareness ataupun interest, tapi ini sudah adalah customer prospek, orang-orang yang sudah benar-benar prospek, yang udah benar-benar cocok, tinggal satu langkah lagi untuk ke action gitu. Nah, biasanya orang-orang yang sudah di tahap desire ini, yang sudah sampai kepoin profilnya, sudah coba buka link yang ada di TikTok maupun di IG, itu adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kita, sudah engage gitu. Nah, engage-nya ini ada beberapa hal, karena image-nya itu sendiri, image bukan gambar ya, tapi kesan yang sudah dibangun. Lalu yang kedua, produk value-nya. Oh, ini produk ada untuk kulit sensitif. Kulitku sensitif. Ada nggak ya yang untuk kulit berminyak? Nah, pada akhirnya karena brand ini fokusnya di kulit sensitif, kita cari deh tuh di Shopee-nya misalkan di marketplace, di TikTok ataupun di IG. Kita coba cari tahu lah gitu. Kita coba cari tahu, oh, ternyata ada nih yang untuk kulit berminyak, aku cocok kayaknya. Dan kalau misalkan kulit berminyak dan untuk sensitif, biasanya dia acne prone skin juga. Terus kalau misalkan nih ada beberapa orang yang udah paham tentang ingredientsnya, pada ini kita lihat nih, oh ternyata aman nih ingredientsnya untuk acne prone skin. Nah akhirnya karena dari image-nya udah cocok, produk value-nya cocok, ditambah status sosial tertentu. Teman-teman misalkan kalau misalkan pakai HP Xiaomi nih, kita status sosialnya seperti apa sih? Apakah yang ngerti teknologi kah? Apakah yang ngerti spek HP kah? Dan sebagainya. Kalau misalkan kita pakai botol Corkcicle misalkan, status sosial kita akan seperti apa? Kita ngopi di beberapa tempat tertentu, kita pakai baju kayak gini, ini status sosial kita akan menunjukkan something nggak nih gitu. Nah, prospek ini salah satu pemantiknya adalah kalau misalkan aku pakai produk itu aku bakalan kelihatan gimana ya. Nah, ini adalah status sosial tertentu. Ini juga harus menjadi consideration-nya teman-teman ya. Selain product value dan juga image, kita harus mempertimbangkan juga tentang engage, tentang status sosial tertentu ini. Nah, ini juga berhubungan teman-teman, berhubungan dengan content creator tadi. Karena content creator itu yang kita lihat adalah visualnya ya, dia looknya seperti apa, apakah dia cocok pakai produknya teman-teman, apakah dari cara bicaranya itu sudah merepresent dari produknya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari status sosial. Nah, yang terakhir adalah action. Ini adalah hal yang paling mentok, teman-teman. Apakah itu nantinya akan jadi closing dan dia akan menjadi buyer dan jadi loyal customer? Apakah dia ini hanya follow talk gitu? Nah, ini akan ada beberapa opsi gitu, tergantung bagaimana kita memunculkan urgensi antara closing ataupun ya udahlah follow dulu aja, yang penting dapat update nih dari ini brand gitu. Nah, dari serangkaian AIDA nih teman-teman, dari tadi awareness, interest, desire sampai di action ini, pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa sampai di tahap action? Jawabannya enggak ya, karena action ini adalah hal yang paling sulit. Akan ada banyak brand ataupun akun ya, kita bilangnya akun aja nih, akan ada banyak akun yang lewat FYP-nya teman-teman. Dari kontennya teman-teman cocok, dari sound yang dipakai teman-teman cocok, benar-benar relate sama teman-teman, isu atau topik yang diangkat dalam
video itu cocok sama teman-teman. Tapi sampai di awareness, sampai di interest, apakah dia akan sampai di desire? Kontennya oke cocok, tapi apakah kalau misalkan dia ternyata jualan produk kita juga cocok? Belum tentu. Karena akun yang dilihat atau konten-konten yang dilihat di IG, di TikTok itu beda halnya dengan saat kita melihat produknya. Apakah bisa sampai desire? Kita belum tentu juga. Nah, sampai di action ini adalah high level, di mana level terakhir goals-nya kita semua ya. Nah, yang paling sering loss di kita itu adalah di sini loss ide funnel ya teman-teman ya. Dari awareness, interest, desire, action. Yang paling sering loss kita ini ada di desire. Jadi prospeknya lepas, kita hanya sampai di suspek aja. Mereka cocok nih sama campaign kita, mereka relate nih sama konten-konten kita, mereka share nggak? Mereka share. Apakah mereka save, mereka repost gitu. Tapi kalau misalkan sampai di desire, sampai menjadi prospek itu enggak juga. Jadi loss-nya seringnya di desire. Sedangkan kita targetnya kan kita adalah apa? Kita pebisnis, kita menjual, kita berharapnya apa? Closing. Kita bukan hanya sekedar content creator kan yang menawarkan produk, kita bukan influencer gitu. Kalau influencer mah ya udah kita sampai di interest juga selesai. Tapi kalau misalkan kita afiliator, kalau kita menjual brand sendiri, berarti kita juga harus sampai di tahap action. Kalau enggak, ya boncos. Apalagi teman-teman yang udah hire content creator, gitu kan. Jadi kita harus benar-benar concern tentang bagaimana kita bisa melewati si desire ini sampai di action, gitu. Nah, jadi jangan hanya awareness, interest saja, tapi kita juga harus reach level desire dan sampai pada akhirnya nanti di action, gitu ya. The question is, pertanyaannya, how to make powerful content and reach action dari customer ini. Karena untuk sampai di tahap closing, di tahap action, ini akan sulit ya teman-teman ya. Jadi gimana kita bisa bikin powerful content gitu. Sampai akhirnya mengenai dari sisi ego customer ini. Apakah dari status sosialnya, apakah dari concern mereka, apakah dari product value yang sedang mereka cari gitu. Nah, kita harus pintar-pintar nih untuk deliver message-nya seperti apa. Karena ingat lagi teman-teman, produk teman-teman itu nggak cuma satu di Indonesia ini. Ada banyak sekali pasti, puluhan bahkan ratusan kompetitornya. Jadi pintar-pintarnya teman-teman menggali lagi produk value-nya seperti apa dan deliver itu ke customer. Jadi jangan dipendam sendiri, katakan gitu, bicarakan gitu. Tapi jangan secara gamblang, ini HP ini bagus loh gitu, atau ini mouse ini bagus loh, jangan kayak gitu, tapi lebih smooth. Nah, caranya seperti apa? Kita akan belajar hari ini setelah ini. Nah, ini untuk basic pengetahuan teman-teman aja ya. Jadi, size marketnya saat ini social media ini per Januari 2025. Tahun ini ya teman-teman ya, di awal tahun kemarin. Di awal tahun ini maksudnya. Nah, TikTok itu ada 157 juta pengguna. YouTube ada 139 juta pengguna. Instagram sendiri ada 90 juta pengguna. Kalau teman-teman bisa collect ini dengan baik, bisa manage dengan baik, bisa maintain ini dengan baik, bisa konsisten dengan baik, apa enggak teman-teman bisa raup lebih banyak keuntungan lagi? Kalau misalkan kita bisa manage ini, kita bisa paham habitnya seperti apa, kita tahu tren-tren sosial media seperti apa sekarang, works-nya seperti apa, algoritmanya seperti apa, kita paham lahan-lahan mana yang bisa kita masuki. Ini adalah lahan yang empuk untuk pada akhirnya kita gain awareness dan interest. Paling nggak dua itu dulu deh. Sampai di tahap desire, ini adalah segmentasi khusus yang sudah dipetakan sama teman-teman. Setelah awareness jadi, interest jadi, saat kita mau ke desire dan juga action, as long as teman-teman sudah ada segmentasi market yang khusus, yang benar-benar sudah tahu nih, oh habitnya seperti ini, apa segala macam, kita akan tahu gitu. Nah, setelah ini kalau misalnya udah tahu begini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari tahu platform dan juga segmentasi. Aku nggak tahu ya, di sini teman-teman sudah ada segmentasi atau belum, tapi untuk platform, aku yakin teman-teman sudah memilih beberapa platform. Sekarang kita kecilkan dulu aja di Instagram dan juga TikTok, karena kalau di awal-awal, kalau misalnya teman-teman mau ambil banyak platform, itu satu, maintaining-nya susah, dua, SDM-nya mungkin masih terbatas. Jadi kita harus mengutamakan yang utama dulu aja deh, gitu. Apa itu Instagram dan juga TikTok. Karena untuk mempelajari dua algoritma ini aja, scroll tiap hari aja itu masih kurang karena tiap hari pasti ada aja update-nya gitu. Update itu mau dari konten yang lewat ataupun komen ya. Teman-teman jangan sampai skip komen ya, karena dari komen-komen audience itu teman-teman bisa tahu apa yang sedang menjadi habit atau concern saat ini. Dari komen-komen itu juga teman-teman bisa pakai itu sebagai konten.
Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai cuman scrolling di soundnya, jangan cuma scrolling di hashtagnya ataupun yang FYP di teman-teman ataupun yang sudah di follow sama teman-teman, tapi lebih coba bukain komennya satu-satu karena tiap hari itu jokes di TikTok tuh ada aja teman-teman. Nah, itu bisa jadi ide konten gitu, termasuk di Instagram juga seperti itu. Nah, segmentasi. Segmentasi ini bisa dibedakan sesuai usia. Apakah dia lansia, apakah dia usia 20 sampai 30-an, apakah dia di bawah 10 tahun atau batita, balita kayak gitu. Lalu pekerjaannya, misalkan kita ambil usia itu untuk anak-anak balita atau batita. Entah itu teman-teman lagi jualan MPASI yang bisa diorder di Jabodetabek atau di beberapa kota lainnya. Nah, teman-teman nggak mungkin ya kita menyasar langsung ke babynya, karena babynya mereka belum ada pegang gadget pun gitu. Jadi kita menyasarnya kemana? Ke mami dan juga dedinya, di mana mereka yang lebih scrolling, mereka punya baby baru, mereka concernnya juga ke babynya gitu, baik itu dari pakaiannya, dari kebutuhan sehariannya, dari MPASI-nya misalkan yang sudah masuk di MPASI, itu kita concernnya ke situ. Lalu misalkan komunitas, misalkan teman-teman jualannya itu baju sport, tapi dia bisa juga untuk hangout daily outfit, misalkan lagi nongkrong atau untuk ke mall, itu bisa juga. Teman-teman bisa ambil segmentasi di pesepeda misalkan, atau yang biasanya trekking santai, bukan hiking ya. Kalau hiking kan dia kayak high level banget tuh. Itu bisa juga dari tracking. Terus beberapa komunitas, misalnya komunitas baca, kalau misalkan teman-teman produknya teman-teman relate gitu. Lalu untuk hobi, hobi ini apakah dia sering nongkrong sih orangnya? Apakah ini untuk orang-orang yang memang kerja pulang? Apakah yang mereka benar-benar aktivis kampus banget? Nah, terus kalau misalkan kita ngomongin soal habitnya mereka ini seperti apa? Habitnya mereka apakah mereka sukanya bangun siang kah? Apakah mereka yang memang orang-orang kalong kayak gitu? Nah, mungkin produknya teman-teman berbagai macam ya di sini, itu bisa disesuaikan lagi dengan segmentasi. Lalu concern, tadi seperti di awal, concern dari brandnya teman-teman ini apa? Apakah ada target tertentu kayak dari produk ini aku pengen bikin anak-anak itu makan daging ayam full tanpa ada campuran tepung yang berlebihan misalkan. Produknya teman-teman sosis misalkan, sosis homemade ini bisa juga jadi produk value-nya teman-teman sebagai concern brand gitu. Jadi anak-anak kalau misalkan makan sosis ini mereka nggak kebanyakan campuran tepung loh. Segmentasinya ada nggak? Pasti ada gitu, karena orang tua pasti concernnya selain itu praktis, yang kedua itu juga bagus buat anak mereka gitu, karena orang tua itu kalau misalkan yang lurus lempeng ya teman-teman ya, itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Itu contohnya misal, atau misalkan baju baby ada berbagai jenis ya, ada yang seratnya kasar, ada yang halus lembut gitu, kayak adem banget dipakai meskipun cuaca Indonesia panas gitu. Nah, itu bisa juga menjadi concernnya teman-teman. Lalu status sosial tadi yang sudah dijelaskan di awal, lalu income-nya berapa gitu. Ini menyangkut dengan seberapa quality yang mau teman-teman kasih, apakah middle, apakah high. Lalu ada juga untuk price-nya mau seberapa sih? Kalau misalkan quality-nya middle ya berarti ya sedang-sedang aja lah, yang masih oke, ramah lah di kantong gitu. Tapi kalau misalnya quality-nya mau yang high sekalian, ya berarti nanti price-nya bisa disesuaikan. Nah, ini hal-hal segmentasi seperti ini Udah, harus dipertimbangkan nih sama udah ya. teman-teman. Nah, Jangan sekarang sampai coba kelompok 1, anatomi fisiologi payudara. Jadi begini, hari ini kan kita akan membahas topik persiapan laktasi dalam kehamilan. Untuk kita bisa Kok bercampur mempersiapkan gini gimana nih Kak? ya, Aduh. ada distraksi ya. Udah udah di mute ya. Aman? Oke, sip. Lanjut ya teman-teman ya. Ini iklan gitu, nggak masalah. Kita santai aja di sini, tapi semuanya biar bisa menyimak aja gitu, oke? Nah, setelah segmentasi selesai nih teman-teman, segmentasi selesai, kita nextnya adalah tone of voice. Nah, ini yang selalu aku tekankan ke semua teman-teman yang lagi di webinar, lagi pelatihan, apapun itu, kita sharing. Aku selalu bilang kita harus punya yang namanya tone of voice. Cara bicaraku
sama cara bicaranya Mas Ion, beda nggak? Pasti beda. Selain karena kita beda gender, bahasa yang kita pilih pasti beda. Tone sendiri atau nada suara itu pasti beda dari aku maupun Mas Ion, pasti beda ya. Nah, di sini ini adalah analogi personality manusia. Brandnya teman-teman nih, kalau dilihat lagi, coba kita renungkan gitu, direnungkan kembali. Kalau misalkan brand ini, brandnya teman-teman, itu jadi seorang manusia, dia akan gendernya apa? Apakah dia perempuan? Apakah laki-laki? Nah, kalau misalkan laki-laki nih, apakah dia yang gondrong, apa yang basket, apa yang pelontos sekalian? Terus kalau cewek, cewek dia berhijab apa enggak? Kalau berhijab, hijabnya kayak Sashfir, apa kayak Kak Vinda yang kayak gini? Terus kalau misalkan dia nggak berhijab, dia apakah yang bondol, yang bob, apakah dia yang panjang? Nah, itu coba direnungkan lagi. Lalu outfitnya kayak gimana? Apakah dia yang formal? Apakah yang casual? Apakah dia yang berantakan sekalian kayak gitu? Apakah dia yang benar-benar feminin banget kayak gitu? Lalu bahasa sehari-hari yang digunakan. Apakah itu bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda? Terus kalau misalkan Indonesia, Indonesianya dia pure Indonesia, apakah biasanya di mix sama English kayak gitu. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Ini adalah tone of voice dari analogi personality manusia. Tapi kalau kayak gini, contohnya kayak gimana ya Kak Vinda ya? Nah, contohnya kayak gini. Di sini misalkan nih teman-teman, brandnya teman-teman adalah Bakso Aci Mang Soleh. Nah, Bakso Aci Mang Soleh ini dari namanya aja udah Mang Soleh. Ini kayaknya nih orang Sunda gitu kan ya. Nah, gendernya di sini laki-laki. Model rambutnya apa? Short hair. Dia rapih penampilannya, jadi nggak urakan gitu ya. Tapi udah cukup aja rapih gitu, tapi nggak yang formal banget. Outfitnya casual, jadi diajak nongkrong kemana juga Mang Soleh, hayu gitu. Terus bahasa sehari-harinya apa? Sunda. Berarti kalau misalkan kita bisa ngebayangin nih, kalau misalkan di akun Instagram ataupun TikTok, dia bahasanya apa ya? Udah kayak Mamang Sunda, kayak Mamang Rafael, dia ngomongnya bahasa Sunda, baik itu di caption, baik itu di copywriting video ataupun di desain, itu dia ngomongnya juga Sunda, terus berpakaiannya juga seperti apa kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh convert personality ya, dan ini adalah pembangunan brand image teman-teman. Tadi di awal kita bicara soal image atau kesan yang ditangkap oleh customer ya, sampai pada akhirnya mereka ada desire untuk lebih mengenal brand. Ini salah satunya brand image atau branding itu yang harus kita tekankan di awal kayak gitu. Jadi di breakdown dulu tuh teman-teman, di breakdown selain product value, selain brand value, kita juga harus tahu tone of voice dari brand kita ini seperti apa. Supaya saat kita mengkomunikasikan ke customer itu semuanya benar-benar sudah runtut brand image-nya. Apakah kita ada panggilan khusus untuk diri kita sendiri, misalkan admin Mang Solehnya, misalkan Min Soleh misalkan. Terus kalau kita mau membahasakan atau menyebut customer nih, kita apakah misalkan ayang Mang Soleh, misalkan ayangnya Mang Soleh atau teman Mang Soleh misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah breakdown kayak gitu, kita jadi paham nih gimana brand kita kalau misalnya dianalogikan sebagai manusia. Karena kalau misalkan kita ketemu sama orang baru nih, teman-teman, kita kan pasti ada first impression ya. Nah, first impression ini adalah hal yang paling apa namanya, yang krusial gitu kalau misalnya di sosial media. Once kontennya teman-teman ini FYP atau masuk di ekspor Instagram dari sound, trend, dan lain sebagainya, itu yang paling di-highlight adalah first impression-nya. Kayak gimana sih ini jenis kontennya, terus topiknya apa yang diangkat, terus dari konten kreatornya seperti apa. Nah, ini yang laki-laki ya, ini yang perempuan satu lagi nih, satu lagi contohnya. Brandnya ini misalkan fit in sportwear gitu. Nah, gendernya ini perempuan. Lalu model rambutnya kayak gimana sih? Oh, dia yang panjang, yang tebel, kayak rambutnya Raline Shah misalkan. Terus dia kayak berkilau. Tapi dia apa? Dia anak sport gitu. Terus outfitnya apa? Dia sporty, tomboy. Karena yang dijual memang produk-produk seperti ini gitu. Lalu bahasa sehariannya apa? Indonesia mix English. Anaknya culture banget kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih. Oh berarti kalau misalkan si fit in sportwear ini kalau misalkan mau bikin konten berarti dia yang harus lebih ke modern, yang apa namanya, concernnya juga ke anak-anak muda, concernnya ke misalkan kalau kita ternyata ada marketnya ibu-ibu, tapi ibu-ibunya yang menolak tua.
yang forever young gitu loh teman-teman gitu. Jadi kita jadi ada bayangan ya, oh ternyata kalau misalkan brand seperti ini kita bisa membuat tone of voice seperti ini supaya penyampaian dari tone of voice atau setiap konten itu benar-benar tersampaikan brand image-nya atau message yang mau disampaikan itu gampang. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dapat tone of voice nih, teman-teman mau mempromosikan brand teman-teman, baju apa yang dipakai, lalu detail apa aja yang mau ditawarkan kepada customer itu akan sangat mudah gitu. Jadi kenapa di awal tadi aku bilang ya, copywriting visual itu adalah produk akhir karena memang di awal itu kita harus fokus dulu untuk pembangunan pondasi. Pondasinya harus kuat dulu nih kayak gitu. Nah, nextnya adalah konten kreatif. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Instagram itu ada static, ada feed story. Lalu untuk video ada reels, kita menyebutnya. Untuk TikTok ada video sendiri dan juga ada foto slide. Foto slide ini teman-teman bisa juga ada app sound, sama halnya kayak di Instagram gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ide kreatif ini dari mana? Lalu cara bikin konten yang rame itu gimana? Terus join tren biar nggak sepi. Kadang kita udah asik-asik join tren, kayak heboh sendiri, tapi ya sepi gitu. Terus yang keempat adalah tips gitu ngonten santai tapi gong gitu. Nah, banyak banget ya teman-teman ya. Di sini ada banyak banget. Yang pertama ada topik. Nah, topik ini sebenarnya kita kayak tadi di mention ya di pertengahan juga, kayak topik ini bisa kita ambil dari komen-komen yang ada di video yang lagi FYP gitu. Kadang komennya apa, bahasnya apa gitu kan. Contohnya kayak ini deh, konten yang masak besar siapa kemarin yang ada di Jogja. Ada masak besar di daerah Bantul, itu salah satu kabupaten yang ada di DIY ya gitu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, begitu dibuka komennya, orang-orang ini fokusnya adalah pada orang-orang Jogja nih nggak begitu rame, maksudnya mereka nggak yang begitu barbar karena mereka takut masuk Merapi Uncover. Merapi Uncover. Nah, Merapi Uncover ini adalah salah satu sosial media yang ada di Jogja yang sering meliput satu kerusuhan, dua kalau ada orang kecelakaan, tiga kalau misalkan ada orang yang rada sinting yang memang bikin keributan atau kehebohan di sosial media, itu diposting biasanya di Merapi Uncover ini. Nah, ini adalah salah satu inside jokes dari orang-orang Jogja. Dan kemarin, begitu aku lihat nih ada komen itu, aku coba bikin konten. Aku coba bikin konten di TikTok. Mungkin teman-teman bisa lihat di Vinda Dewi, huruf D double W gitu, terus 0 itu bisa dilihat, dan scroll agak ke bawah dikit itu ada 100 sekian ribu yang sudah reach audiensnya dan engagementnya lumayan bagus, dan teman-teman bisa buka di komennya, itu komennya juga serupa gitu loh, jadi relate gitu mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu topik ini kita bisa cari tahu dari mana ya, selain kita mau ningkatin dari product value kita gitu, dari brand value kita. Misalkan kita punya brand apa sih gitu, brand yang dia non polyester gitu. Nah, non polyester kita bikin aja gitu, misalkan konten dua orang misalkan lagi jalan-jalan di panasnya Jogja misalkan. Saya lagi di Jogja sekarang ini. Nah, panasnya Jogja kayak gimana, teriknya seperti apa, yang satu ke Gerahan Mampus sampai Burket gitu. Nah, yang kedua, ini orang ya udah santai aja, adem aja, tentram aja. Karena apa? Karena dia nggak pakai bahan polyester. Misalkan contohnya kayak gitu. Atau misalkan teman-teman ada produk apa? Pempek misalkan. Pempeknya teman-teman, saking dia chewy tapi lembutnya dan gampang untuk dikunyah, mbah-mbah yang udah lansia, yang udah 60-an aja itu masih bisa makan. Contohnya kayak gitu. Lebih ke habit gitu. Topiknya selain kita ambil dari product value, dari brand value atau brand image-nya, kita juga bisa ambil dari komen-komen tadi itu. Makanya jangan pernah skip komen. Nah, tren. Kalau tren ini udah benar-benar jelas ya teman-teman ya. Tren ini pasti harusnya kalau teman-teman sering scrolling TikTok, sering liatin FYP, pasti tahu lah, oh tren yang lagi sekarang naik ini gitu. Teman-teman bisa relatekan lagi tuh sama brandnya teman-teman. Apa yang bisa diambil dari brand
apa yang bisa diambil dari produknya teman-teman, apa yang mau ditunjukkan ke customer atau ke audiens, dan dikawinkan atau dikombinasikan dengan tren yang sekarang lagi naik, kayak gitu. Nah, soal hook ini kita hold dulu karena kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang hook, karena hook ini dia satu garis gitu, linear dengan copywriting, jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Lalu di sini ada clickbait. Clickbait, teman-teman udah pernah dengar yang namanya clickbait? Nah, clickbait ini kalau misalkan ada kemarin lewat, dia bahas tentang pewarna yang biasanya dipakai anak-anak untuk mewarnai. Nah, di copywriting di sini, biasanya kalau misalnya video kan ya mungkin in frame-nya sampai di bagian apa sih? Di bagian panggul ya gitu. Di bagian panggul, di atas sini itu ditulis pewarna ini uh, pensil warna yang bikin orang tua keder. Nah, ini tapi di konten isiannya itu nggak ada yang keder sama sekali karena dia membahas tentang bagaimana pensil warna ini sebenarnya bukan untuk anak-anak kecil yang dia baru mau belajar mewarnai, tapi lebih kepada anak-anak yang orang tuanya udah paham bagaimana teknik mewarnai, bagaimana anak-anak ini bisa menang juara mewarnai, dan pada akhirnya anak-anak ini yang memang sudah berpengalaman, dia pakai pensil warna ini makin gong. Nah, clickbait yang ada di copywriting sini ini adalah salah satu hal hook yang bisa diterapkan oleh teman-teman. Tapi dengan clickbait, sebenarnya dari copywriting yang ada di atas itu ada kaitannya nggak? Ada. Tapi kalau misalkan baru-baru diperinci per kata, itu nggak ada relate-nya sama sekali. Itu adalah clickbait kayak gitu, teman-teman. Terus untuk sound teman-teman juga udah tahu ya. Sekarang yang lagi tren apa aja dari JJ di Indonesia selalu naik gitu. Atau lagunya Tiara Andini yang lagi rilis sekarang ini yang baru-baru ini yang merusak velocity gitu. Lalu untuk dance teman-teman. Nah, untuk dance sendiri ini kalau misalnya teman-teman jago dance monggo silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak jago dance dan punya content creator bisa dipersilahkan untuk dance ini. Dance ini bisa yang simple aja ya. Jadi dari dada ke atas, jadi nggak harus kayak full body, nggak harus gitu. Tapi yang penting join aja trennya gitu. Tapi tetap misalkan teman-teman jual apa? Jual bulu mata misalkan. Ya pasanglah eyelash gitu. Pasanglah pakai produknya teman-teman. Misalkan teman-teman punya apa lagi? Brand makeup misalkan. Ya udah teman-teman pakai makeup yang full face, dance lah kalian kayak gitu. Jadi jangan sampai cuman dance aja tapi nggak ada produk yang diperlihatkan kayak gitu. Nah, terus sekarang adalah brand knowledge. Nah, brand knowledge ini tadi udah kita bahas di awal ya. Brand knowledge ini bagaimana customer bisa engage dengan kita dengan berbagai pertimbangannya dari concernnya kita, dari visi misi ataupun campaign-nya kita. Nah, terus untuk voice over. Teman-teman di sini kalau misalkan konten itu kita ada yang voice over, ada yang berbeda talk to talk gini di depan kamera, jadi tanpa ada voice over di belakangnya gitu. Ada juga yang video berbagai macam day in my life misalkan, dan juga ditambahin voice over. Misalkan day in my life as admin kopi misalkan, atau as admin makanan bayi atau makanan anjing misalkan. Nah, ini bisa nih dikasih voice over, misalkan day-nya lagi ngapain aja, atau suka duka jadi admin misalkan, atau suka duka sebagai pensiunan misalkan, kalau teman-teman di sini ada yang pensiunan dan mulai buka brand gitu, misalkan bisa ditambah tuh voice overnya. Nah, lalu ada product value seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal juga. Lalu copywriting dan hooknya nanti akan kita bahas setelah ini ya. Lalu storytelling ini bisa menceritakan apa aja gitu, suka dukanya teman-teman, entah itu mau menyentuh sisi emosional atau ego dari customer misalkan. Lalu misalkan storytelling, misalkan ada apa sih tren sekarang atau topik apa yang lagi naik, misalkan lagi ada laki yang selingkuh misalkan, itu bisa juga dikaitkan, tapi pinter-pinternya ya, karena ini hal yang sensitif, itu bisa juga dikaitkan. Atau sekarang lagi ada orang tua yang misalkan protes nih ke anaknya, protes ke gurunya gitu, kok anaknya nilainya turun terus, dan misalkan itu bisa diriletkan teman-teman. Nah, lalu ada visual juga. Visual ini dari the whole frame ya. Jadi bukan cuma dari content creatornya, tapi juga lebih kepada pengambilan gambarnya. Gambarnya bikin pusing nggak kalau kita ngambil? Terus kalau desainnya jelas nggak tersampaikan gitu. Karena teman-teman harus paham bahwa kalau kita ngomongin desain ya,
Desainnya bukan cuman warnanya yang nyampe atau warnanya yang terang benderang atau represent brandnya teman-teman, tapi desain ini lebih kepada apakah tersampaikan message-nya gitu, karena desain ini dia teks kan, dia bukan audio visual, di mana kalau audio visual itu biasanya kontennya lebih nyampe daripada yang hanya visual saja gitu. Jadi secara visual misalkan kita ngomongnya soal desain, kita harus lebih mempertimbangkan itu. Oke. Nextnya di sini ada jenis hook teman-teman. Nah di sini ada naratif, ada data atau fakta, ada kontroversi teman-teman, ada question, ada emosi, quote, dan juga how to. Nah, kalau misalkan cuman blog-blog gini aja kayaknya, apaan ya Kak itu gitu. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi sekaligus sama contohnya ya. Nah, ini adalah contoh copywritingnya dari naratif. Dipecat saat tabungan nol, benar-benar jadi titik terendah dalam hidup. Hai, aku Mira dan ini kegiatan aku pasca layoff. Nah, setelah diceritakan panjang lebar dan sebagainya sampai akhirnya ternyata dia ada keranjang kuning buka usaha mie gulung. Nah, teman-teman kalau kita lihat nih, mie gulung ini udah ada berapa puluh ya yang jualan, dari yang brand well known yang memang dia punya cemilan banyak banget, sampai brand mie gulung yang cuma ada di toko kelontong, itu banyak banget. Tapi kita kalau misalnya sudah decide untuk pindah ke digital marketing, kita sudah decide untuk kita terjun di beberapa platform sosial media dan juga marketplace gitu, kita juga harus consider bahwa yang jual mie gulung ini nggak sedikit gitu loh, ini banyak. Nah ini adalah hal yang bisa jadi consideration-nya kita. Naratif ini dia adalah korban layoff teman-teman. Tapi karena dia butuh yang namanya pendapatan cepat atau pendapatan yang penting stabil deh gitu. Sehari 10.000, 20.000 juga nggak ada masalah, yang penting ada pendapatan kayak gitu. Nah, pada akhirnya dia bisa mengangkat nih topik ini. Misalkan dia lagi habis dipecat, tabungannya benar-benar zero, meskipun nggak benar-benar zero ya teman-teman ya. Tapi ini kita misinya adalah untuk menyentuh emosi atau yang orang-orang yang relate dengan kita gitu. Jadi either itu dia memang juga habis dipecat, terus dia pengen support women misalkan yang habis dipecat apa segala macam, itu bisa juga untuk meningkatkan sisi emosi atau dari ego customer gitu. Nah, terus yang kedua adalah question. Contohnya adalah badan mini tapi perut buncit, wajar nggak sih gitu. Nah, mungkin ini terdengar apa ya, sangat relate gitu ya, karena ada juga nih perempuan-perempuan yang badannya tuh kecil tapi setiap apa namanya, kalau misalnya dilihat lebih sesama ya perutnya tuh buncit. Atau untuk yang cowok nih misalkan, yang cowok dia bener-bener dia tuh kecil banget kerempeng tapi perutnya tuh buncit, wajar nggak sih gitu. Nah tapi ujung-ujungnya ternyata menawarkan atau memperkenalkan produk probiotics. Nah probiotics ini kan dia memang bagus untuk pencernaan ya, untuk pencernaan supaya bagian usus nggak terlalu banyak gas, untuk membantu proses pembusukan makanan, untuk mencerna dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa tahu nih, oh kalau misalkan oh ini badanku kecil sih, perutku juga buncit lagi gitu. Nah, oh berarti kalau misalkan dia nawarinnya apa coba ya gitu. Nah, ini hal-hal yang relate karena badan mini tapi perut buncit, dan dia menawarkan probiotics untuk customernya gitu. Jadi ini beberapa contoh. Lalu ada data atau fakta. Di sini contohnya adalah yang masih pakai tas lempang, mending stop sekarang kalau nggak mau kena skoliosis. Faktanya teman-teman, kalau misalkan kita keseringan pakai tas lempang, mau itu yang ditaruh sini ataupun yang ditaruh sini, jadi dia di sling bag gitu aja atau dia dimiringin gini, kalau bebannya terlalu besar, kita bisa jadi miring gini. Itu data dari ini ya, data yang bisa teman-teman cari sendiri di Google. Datanya seperti itu, faktanya seperti itu. Karena kalau misalnya kita keseringan pakai memberikan beban yang berat di sebelah pundak aja, kanan ataupun kiri, itu bisa berdampak kepada skoliosis atau yang posturnya nggak tegap lagi gitu. Jadi dia nggak bisa tegak lurus, tapi dia akan miring, skoliosis. Nah di sini kan orang-orang yang pakai sling bag atau yang tas lempang ini jadi mikir dua kali gitu kan. Ini tergantung lagi ya visual seperti apa yang dimunculkan. Karena hook ini hook copywriting ya teman-teman ya. Nah, ada juga hook visual nanti. Nah, hook visual ini bisa mendukung dengan hook copywriting
copywriting yang sudah kita buat seperti ini. Nah, poinnya adalah ternyata dia jual backpack. Jual backpack itu kalau misalnya kita pakai tas ransel, kan baik kanan maupun kiri bebannya sama rata. Jadi kalau misalnya kita mau tegap, itu akan sangat mudah. Beda kalau misalnya kita pakai tas sling, tas lempang, akan berat sebelah kayak gitu. Nah, di sini ada emosi. Hook emosi di sini, copywriting emosi di sini dulu rame sampai ngantri, sekarang sepi dan terancam tutup. Nah, ini biasanya dipakai untuk rumah produksi misalkan kayak lapis legit, terus habis itu kue-kue bolu jadul, terus ada resto yang ada offline store-nya di mana dia jual seafood atau yang ayam bakar jadul banget tapi sudah mulai terlupakan karena pamornya berkurang. Itu bisa dimunculkan juga dengan emosi karena sekarang ini teman-teman, kita sukanya tuh flashback ke belakang gitu loh. Misalkan ada beberapa resto yang sekarang sudah tutup, tempat nongkrong yang tutup karena tergerus zaman, tergerus berbagai kompetitor yang memang sudah makin oke, makin common tempatnya untuk dipakai untuk makan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk sisi emosi dan juga fakta kita bisa mengambil contoh dari sini. Lalu untuk kontroversi, teman-teman kalau misalkan ada yang jual nail yang dia lem, jadi bukan yang apa ya ke nail art gitu, dia cuma di lem ataupun yang ring, ini bisa jadi contoh ya. Jadi nail art bisa dipakai sholat. Bisa dong, nail art ini cocok buat kamu yang pengen kuku cantik tapi aman dipakai sholat. Nah, poinnya adalah jual nail ring. Teman-teman kalau misalkan penasaran nail ringnya apa bisa di search ada di Google, dia ada nail ring gitu. Jadi kita cuma tinggal pakai ring gitu teman-teman. Jadi cuma sampai sebatas ini aja. Tapi dia ada kuku cantiknya gitu. Nah contohnya kayak gitu. Lalu untuk quote-nya ini bisa jadi contohnya gini teman-teman. Jadi yang ada di quotation notes-nya ini, jadi yang tanda petiknya itu bisa ditaruh sebagai copywriting aja, sebagai teks dari awal. Tapi teman-teman mengkomunikasikannya atau voice over bebas dari yang tapi kalau di sini bla bla bla. Nah, di sini kan quotes-nya adalah bukan apa yang kamu makan, tapi dengan siapa kamu makan. Tapi kalau di sini makan sama siapapun tetap enak karena menunya nggak ada yang gagal. Misalkan ini resto seafood. Nah, ini kalau misalkan banyak orang yang relate, mereka akan mendatangkan komen, mereka akan mendatangkan share, apalagi kalau misalkan visual yang kita ambil dari video, dari foto, itu memang visual yang high quality, atau yang memang menggugah selera, kalau kita bicara tentang food and beverages ya. Gitu. Ini contohnya untuk kontroversi dan juga quote. Nah, untuk how to ini contohnya adalah bocil sering tantrum di tempat umum, coba kasih sensori satu ini deh. Nah, ini poinnya adalah orang yang jual mainan sensori, mau itu dia squishy atau dia yang agak kasar, ini mainan-mainan yang praktis lah kalau misalkan kita bawa keluar. Nah, ini bisa untuk segmentasinya ya, ini bisa kita arahkan ke mami atau dedinya karena anaknya juga belum mainan, jadi kita bisa arahkan ke mami dedinya. Sama halnya kayak yang MPASI, kayak baju-baju anak tadi gitu. Lalu questionnya adalah modal copywriting aja udah cukup belum teman-teman? Jawabannya enggak, karena ada banyak sekali elemen dalam konten. Nah, apa aja? Nah, prinsip konten ya teman-teman. Jadi posisikan diri ke audiens. Kadang kalau misalkan kita bikin video, kita lihatnya misalkan nih, kita nggak ada content creator, tapi kita bikin konten sendiri gitu. Kita coba lihat lagi videonya, aku udah cantik sih di sini, udah oke sih, alisnya juga udah rapi apa segala macem. Tapi produk kita ini apa? Produk kita ini ternyata pants. Tapi pantsnya kelihatan nggak? Enggak. Karena yang mau ditunjukin sama teman-teman apa? Cuman dari dada ke atas. Entah itu rambutnya digerai, entah itu dicepol. Nyampe nggak produk value-nya atau brand value-nya yang kita jual pants ini? Nggak sampai. Jadi kita harus memposisikan, kalau misalkan kita cuma join trend aja, kita ngikut-ngikut sound aja, itu juga nggak akan works teman-teman. Kalau misalkan kita cuma lihat dari visual kita, oh ini kayaknya udah oke deh nih videonya, ini mengundang views kok gitu. Karena teman-teman harus berpikir kayak gini, kalau either kamu nggak yang good looking banget, kamu harus segacor itu untuk bikin konten gitu loh. Kalau misal konten creatornya teman-teman
ternyata nggak fotogenik nih di kamera, nggak begitu, oh dia ternyata aslinya lebih cakep ya kayak gitu. Kita harus muter balik, muter kepala deh, muter otak gimana caranya ini konten bisa naik meskipun konten kreator nggak begitu good looking. Dengan apa? Dengan hook-hook tadi yang sudah kita pelajari. Dan nanti setelah ini akan kita pelajari juga gitu. Jadi posisikan diri kita ke audiens. Kalau misalkan coba kita review deh, kita coba lihat deh video kita gitu. Video kita nih memperlihatkannya apa? Ada poinnya nggak dari video ini? Di 2 detik sampai 4 detik di awal ini mengundang customer nggak? Ini kalau misalkan aku lihat ini di FYP atau di explore Instagram bakal tertarik nggak akunya? Oh ternyata nggak juga sih ternyata. Oh dari copywriting juga, oh nggak begitu sih ternyata gitu. Copywritingnya ternyata masih bulat-bulat gitu. Nggak yang satet des langsung ditangkap gitu di otak. Oh ternyata masih muter-muter ya gitu. Dari segi copywriting kurang oke. Dari segi sound ternyata nggak cocok sama videonya. Videonya sendiri pun ternyata nggak ada poinnya, cuman ngeliatin apa, dapur misalkan, atau proses produksi misalkan, tapi nggak ada voice overnya, nggak ada storytellingnya. Orang kalau misalkan lihat di 4 detik pertama masih tertarik nggak? Enggak. Jadi apa yang harus kita tambahkan? Tambahkan satu persatu. Kita lihat lagi copywriting yang ada di video dari awal sampai akhir misalkan. POV apa, bla bla bla. Kita lihat udah sesuai belum sama voice overnya, atau topiknya sebenarnya mau diangkat apa. Terus udah ada voice overnya belum? Kalau misalkan belum, kita tambahkan tipis-tipis teman-teman. Kita tambahkan storytelling. Nggak harus yang bulat banget, sakit, des-des. Copywriting itu bisa kita pelajari, practice, evaluate. Jadi setelah kita pelajari hari ini copywriting, kita practice. Kalau misalkan belum works, kita evaluate apa yang kurang. Oh ini kata ini harusnya diganti dengan apa? Oh kata ini bisa dihilangkan aja. Oh kata ini justru malah bikin orang belibet bacanya. Yang satset das-das karena orang nggak ada waktu banyak di TikTok ini. Di TikTok maupun Instagram ya. Mereka begitu scroll, mereka ganti topik lagi. Scroll ganti topik lagi. Kalau dari visual yang nggak ngehook, visual yang nggak eye-catching, dari copywritingnya juga nggak langsung langsung paham gitu customernya, juga pasti akan di skip. Itu pasti akan jadi konten yang skipable teman-teman. Jadi bukan yang stay terus di satu halaman, itu pasti akan di skip gitu. Sedangkan algoritma baik itu Instagram maupun TikTok, mereka akan sangat suka. Instagram sama TikTok itu suka banget kalau kita stay di satu konten. Tapi apakah konten yang lama itu menjanjikan kalau misalnya kita akan FYP terus atau sampai di tahap action? Enggak juga. Jadi kita benar-benar harus bisa memahami bahwa posisikan diri ke audiens itu sangat penting gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah jangan ngejar views. Nothing tulus saja teman-teman. Karena kalau misalkan kita fokusnya cuma di views, saat kita nggak bisa ngedapetin views yang sesuai dengan apa yang kita mau, atau ini kayaknya bakal lebih gacor loh nih kontennya, itu kita akan susah untuk konsisten. Jadi cuman bener-bener kayak, wah ternyata kontenku cuma segini aja ya gitu. Oh ternyata kontenku kurang works ya gitu. Nah jadi kita lebih insecure sendiri ke diri kita. Padahal kalau misalnya kita nggak begitu fokus ke viewsnya, tapi kita fokus ke bagaimana kita bisa deliver message-nya, kita fokus gimana kita mau membangun brandingnya, itu kita akan lebih mawas diri. Oh ternyata kontenku kurangnya di ini, evaluate lagi, bikin lagi, evaluate lagi, bikin lagi. Jadi jangan stop hanya di ngejar views saja, tapi kita juga harus konsisten, kita juga harus paham bahwa nggak semua video yang kita bikin itu akan trending terus atau FYP terus. Karena again teman-teman, masuk ke FYP atau masuk di explore, itu kita untung-untungan dan juga dengan effort yang sudah disiapkan sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi kita jangan hanya fokus kepada views, karena kalau kita hanya fokus kepada views, ya udah habis gitu. Karena kita nggak akan konsisten juga gitu. Lalu yang ketiga adalah pantang stop konten. Bisa jadi nih, ini hari apa? Selasa ya teman-teman ya. Senin, sorry. Ini hari Senin gitu. Nah, hari Senin ini, aku udah belajar copywriting, aku udah belajar tentang buatan konten. Aku coba bikin konten, aku coba practice. Setelah seminggu atau 2 minggu teman-teman hiatus, vakum nggak bikin konten gitu. Akhirnya teman-teman bikin konten lagi. Lah, kok naiknya cuma segini? Padahal aku udah praktekin semua yang dibilangin sama Kak Vinda. Nggak menjamin teman-teman. Karena again, kalau teman-teman stop bikin konten di seminggu 2 minggu ke belakang, baru ngonten lagi hari ini atau besok deh. Hari ini atau besok, baru ngonten lagi.
Nah, kalau misalkan kita baru konten, setelah sekian lama kita stop untuk konten, algoritma ini, baik itu Instagram maupun TikTok ya, ini mereka masih membaca lagi. Ini masih sama nggak targetnya kayak kemarin? Ini masih sama nggak yang dibahas lagi gitu? Targetnya masih sama nggak sama yang kemarin yang sudah dia bikin nih? Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, TikTok maupun Instagram ini mereka akan cari tahu lebih nih, dikulik lagi sampai sekitar 5 atau 6 konten. Jadi 5 sampai 6 konten teman-teman bikin dan algoritma itu akan membaca, oh concernnya di sini, oh target kotanya di sini, oh kota yang dibahas sama dia ini, oh hal yang dibahas tentang outfit, atau yang dibahas tentang apa, F&B, atau misalkan material bangunan, itu akhirnya algoritma bisa membaca gitu. Jadi jangan kalau misalkan hari ini ngonten, wah kok belum FYP, besoknya udahlah berhenti aja kayak gitu. Ternyata juga nggak works nih, terus berhenti lagi seminggu 2 minggu lagi itu sayang teman-teman. Jadi kalau misalkan hari ini udah ngonten ternyata belum FYP lagi, coba cari lagi. Misalkan ada trending atau misalkan teman-teman kepikiran apa dari brand value atau product value yang mau disampaikan. Sekitar 1 hari, 2 hari lagi, produksi lagi, konsisten posting lagi. Misalkan aku kalau setiap hari kayaknya nggak bisa deh. Jadi seminggu aku bisanya 2 sampai 3 kali. Nggak ada masalah. Yang penting konsisten, teman-teman. Jadi konsisten ini means bukan setiap hari, tapi lebih kepada seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Atau bagus lagi setiap hari kayak gitu. Karena teman-teman lihat lagi deh, kalau misalkan akun-akun yang udah gede gitu, yang mereka sering dapat berjuta-juta views, beratus ribu views, engagementnya juga udah ratusan ribu. Apakah ada garansi mereka selalu FYP? Enggak juga. Kadang ada nih mereka likes-nya cuma berapa ribu. Ribu ini dibandingkan dengan ratusan ribu yang biasanya mereka dapat ya. Atau views-nya cuma sekian ratus ribu karena biasanya mereka berjuta-juta kayak gitu. Nah, teman-teman harus lihat kayak gitu, apalagi kita gitu. Kita akun yang masih kecil, yang masih benar-benar merintis gitu. Ini pelan-pelan aja, nothing tulus aja gitu. Nah, nggak langsung FYP seperti tadi. Lalu ini some tips sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah posting, forget, kita bikin lagi, forget lagi, kita bikin lagi, forget lagi. Biasanya tiap minggu itu penting untuk melakukan evaluate. Evaluate ini penting untuk pada akhirnya minggu depan kita mau bikin kontennya kayak gimana ya. Konten-konten yang kemarin apakah sudah works, apakah sudah reach-nya sampai 300, 400. Kalau reach-nya udah 500 deh at least, itu kayak oh sebenarnya ini konten potensial, tapi ternyata kita kurang ngasih effort. Atau ada beberapa hal yang harus dievaluate nih, dievaluasi gitu. Baik itu dari copywriting-nya kah, baik itu dari visualnya kah gitu. Karena kalau misalkan nih teman-teman ada satu video random, tapi teman-teman cuma mengandalkan dari copywriting, misalkan POV, bla bla bla. Nah, dari sini customer, audience juga bakalan bosen gitu loh, bakalan bosen. Ah, ini kontennya begini mulu kayak gitu. Nah, coba kasih variasi gitu, kasih voice over, kasih misalkan apa namanya behind production gitu, teman-teman. Misalkan brandnya apa, F&B, productionnya seperti apa di belakang, hygiene-nya seperti apa, ditunjukkan aja gitu sambil storytelling. Ingat lagi kita butuh yang namanya hook kayak di awal tadi, copywriting gitu, hooknya seperti apa. Misalkan pensiunan tapi mulai bisnis saat udah pensiun, bisa nggak sih? Bisa dong. Ini aku bisa membuktikan. Misalkan kayak gitu. Lalu ada yang namanya aware dengan star syndrome. Penyakitnya teman-teman, akun-akun kecil biasanya sekalinya FYP, oh udah kayaknya udah oke, udah banyak yang tahu gitu. Padahal apa? Kita ingat ya AIDA tadi, ada 4 step teman-teman, ada awareness, interest. Kalau sudah trending, sudah di like sana sini, view-nya sampai 1,8 juta misalkan, itu kita cuma berhenti di interest aja. Apakah sampai desire? Ya enggak juga gitu, karena kita sampai di desire itu butuh yang namanya konsistensi, butuh yang namanya konten-konten repeat, konten-konten yang terus memperlihatkan product value seperti apa, brand image kita seperti apa, brand knowledge-nya seperti apa, campaign, visi misi kita, perkenalkan terus gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman habis ini nih misalkan alhamdulillahnya pada akhirnya sampai di views ratusan ribu gitu atau belasan ribu dan engagement-nya juga bagus, banyak yang repost, banyak yang save, banyak yang share, likes komennya juga stabil, rata gitu ya, jadi nggak ngejomplang misalkan likes-nya ada 10.000, komennya cuma 4 misalkan gitu. Tapi ternyata di semua tools ini dari
likes, comment, save, yang repostnya juga banyak, itu alhamdulillahnya. Nah, teman-teman jangan langsung berbangga diri gitu. Itu saya alhamdulillah, saya puji syukur dulu. Tapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, konten lagi terus kayak biasa. Oh, ternyata konten kemarin, jenis kemarin works nih di marketnya gitu. Jadi market yang sebesar itu tadi ternyata works nih di mereka. Nah, setelah itu gimana kita bikin konten yang konsisten? Kita coba kasih product value. Setiap kita konten kita pakai apa yang kita jual. Setiap kita konten kita misalkan makan cemil-cemil. Biasanya kalau misalkan konten-konten yang nanti tulus, kayak kita nggak ada tujuan untuk coba untuk promosi atau apa, misalkan kita lagi duduk gini, kita sambil storytelling, tapi ternyata kita storytellingnya asik teman-teman. Kita storytellingnya asik, kita sambil nyemil-nyemil, kak itu yang dimakan apa deh, gitu kan, belum pernah lihat, misalkan ini gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat di komen, di review makanan itu biasanya lebih works-nya daripada mempertunjukkan packagingnya seperti apa, terus teksturnya seperti apa, itu mereka lebih suka dari visual, dari apa yang mereka lihat. Oh iya ya, kayaknya itu lembut banget deh, atau itu kayak crunchy banget apaan sih gitu. Tapi kita nggak kasih tunjuk gitu brandnya seperti apa. Tapi ya udah, kita storytelling aja sambil kita memperlihatkan daily activity-nya kita. Kita sambil nyemil apa segala macam, atau drakoran misalkan lagi di kamar kita nyemil-nyemil cantik kayak gitu kan, nyemil-nyemil yang sampai malam banget kayak gitu. Oh, ternyata apa sih kayak itu? Oh, keripik nangka misalkan. Oh, apa sih kayak itu? Oh, keripik pisang misalkan kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi konten secara berkala yang tidak works. Tidak works ini adalah yang feedbacknya kurang ya teman-teman kayak gitu. Nah, sekarang tidak ada yang namanya jaminan FYP atau reach-nya luas di Instagram maupun TikTok. Tapi apakah ada jaminan branding dan awareness-nya meningkat? Yes. Karena yang kita butuhkan untuk akun-akun kecil ini adalah apa? Untuk branding dan awareness. At least, paling enggak deh. Paling enggak orang-orang tahu dulu, aware dulu keberadaan kita. Teman-teman di sini hadir tahu yang namanya adanya yang namanya Vinda gitu. Vinda si marketing dan juga brand strategik nih ada gitu loh, eksis nih orangnya, ada di sini gitu, nyata gitu. Nah, ini juga harus dipraktekkan juga sama teman-teman bahwa untuk menunjukkan bahwa brand teman-teman ini ada, nyata, dan produknya ada, dan bisa dipercaya, dan dibeli pada akhirnya, itu teman-teman harus meningkatkan yang namanya awareness dulu. Lalu branding. Awareness ini kan orang-orang sudah sadar ya, bahwa oh ini Vinda ada, oh brandnya teman-teman ada. Pada akhirnya kita harus meningkatkan juga yang namanya branding. Branding itu dari product value kita, tadi yang sudah kita bahas di awal, seperti campaign, visi misi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi biar orang selain aware, adanya kita exist, kita juga harus engage dengan customer kayak gitu atau audience. Nah, di sini kita rangkum lagi nih, teman-teman. Dari awal kita udah bicara soal AIDA, kita bicara soal copywriting, kita bicara juga soal elemen konten tadi ya. Nah, kita juga harus bicara soal content creation path ini. Nah, step yang pertama adalah pahami product value dan brand identity. Again, kita harus tahu dulu pondasi kita harus menguatkan dulu pondasi kita harus paham product value kita di awal seperti apa, brand identity kita seperti apa, kita mau dikenal seperti apa, image atau kesan seperti apa yang mau diterima oleh audiens gitu. Jadi kita berharapnya apa sih? Oh, kita berharapnya pengen dikenal sebagai brand kecantikan yang ramah lingkungan, ramah juga untuk kulit sensitif, misalkan kayak gitu. Lalu apa? F&B misalkan, kita di F&B kita pastry misalkan. Pastry ini kita mau diperkenalkan lebih jadi program non gluten misalkan, karena kita pakainya sourdough. Terus kita no sugar misalkan, terus kita no gluten. Kita pengen disampaikan seperti apa? Kita pengen image kita tersampaikan seperti apa? Kesannya seperti apa? Tersampaikannya ke audiens kayak gitu. Lalu yang kedua, kita harus paham dulu untuk platform dan segmentasi. Tadi di awal udah jelaskan ya. Platform itu kita perkecil dulu aja, apalagi kita yang masih kecil, kita masih benar-benar merambah gitu ya, kita masih baru banget. Tentukan dulu platformnya.
ada Instagram, ada TikTok. Kita perbesar dulu di dua ini. Nanti setelah sudah besar, setelah sudah konsisten, setelah sudah tahu, oh flow-nya seperti ini, oh tahapannya seperti ini, kita udah tahu nih lahan mana aja yang bisa kita masukin dengan konten trending seperti apa, yang disukai itu seperti apa sih orang-orang, habit di TikTok seperti apa, habit di Instagram seperti apa, kita sudah tahu, baru deh kita merambah ke platform lain yang possible, kayak gitu. Lalu segmentasi yang sudah seperti di awal tadi. Lalu kita tentukan tone of voice ya. Ingat ya teman-teman ya, masih di awal tadi masih ingat ya. Jadi tone of voice itu seperti tadi yang disampaikan bahwa cara bicara atau pembawaan dari seorang Vinda ini sama Mas Ion pasti akan berbeda gitu. Jadi kita harus memahami itu. Nah, jadi brand satu dengan brand yang lainnya, beda industri ataupun sama bidangnya, sama-sama F&B, sama-sama pempek misalkan, tapi pempek ini kita bisa deliver message-nya seperti apa. Kalau misalkan outfit kita bisa deliver message-nya seperti apa, ataupun sama-sama Justipan misalkan Justiper kita bisa mendelivernya seperti apa. Itu pasti harus berbeda tiap brandnya gitu. Jadi kita harus paham adanya kompetitor. Jadi kita butuh yang namanya unique selling point dari brand kita sendiri, dari product value kita sendiri, dan juga bagaimana tone of voice yang mau kita sampaikan. Itu nanti akan terproyeksi dalam konten-konten, daily konten, regular konten, promotional konten dari TikTok maupun Instagram gitu. Lalu step yang keempat teman-teman, cari topik konten dan konsep visual. Nah, topik kontennya tadi seperti sudah dijelaskan di awal, topik konten itu bisa dari berbagai hal, dari campaign yang mau dinaikkan sama teman-teman misalkan sesuai dengan visi misinya. Lalu ada concern apa sih di tahun ini atau di bulan ini? Lalu ada isu apa yang lagi naik gitu. Nah, kita bisa nempel apa nih di isu ini gitu. Misalkan lagi isu yang sebenarnya dia cross banget gitu sama produk kita, tapi di isu ini kita bisa ambil celah apa ya gitu. Nah, kalau misalkan bisa dan itu aman untuk brand image-nya teman-teman, jadi nggak yang begitu kejauhan banget gitu kita bahasnya, itu bisa juga diambil kayak gitu. Jadi topik ini bisa diambil dari mana aja. Inspirasinya dari berbagai video, dari berbagai isu kayak gitu. Misalkan anak kuliahan isunya apa sih sekarang? Skripsi misalkan. Terus kalau misalkan pekerja apa sih sekarang isunya lagu Jumbo misalkan ya. Ternyata relate banget nih sama kehidupan dewasa misalkan. Kita bisa angkat hal-hal kayak gitu. Terus misalkan topiknya soal Gen Z yang nggak mau diatur. Terus yang maunya fleksibel. Nah, kita punya nih misalkan pensil Inul yang fleksibel kayak Gen Z. Misalkan kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi topik apa yang sekarang lagi naik yang sebenarnya cross sama produk kita tapi ternyata kita bisa loh nempel di topik ini gitu. Lalu konsep visual. Konsep visualnya apakah dari video random kah? Apakah ini dari video misalkan kita lagi nyetir motor kah? Atau kita lagi di dalam mobil apa segala macam. Itu konsep visual bisa dipertimbangkan lagi nanti ya. Lalu yang kelima adalah buat copywriting yang nge-hook. Tadi sudah ada beberapa penjelasannya dari segi emosional, dari segi fakta atau data, misalkan berbagai hal, itu bisa dijadikan hook. Karena orang nggak ingat lagi ya teman-teman ya, orang ini nggak punya banyak waktu untuk scroll di TikTok. Mereka hanya suka video-video yang pendek, ataupun kalau video panjang pun kita harus punya hook di 4 detik atau 5 detik lah di awal. Jadi kalau kita sudah win atau kita sudah menangin nih di 4 detik, 5 detik pertama, udah kita udah bisa kalau misalnya kita bikin video yang panjang misalkan sampai 1 menit, 2 menit kita storytelling. Nah, ya udah kita bisa ditonton sampai akhir. Again, teman-teman harus ingat lagi algoritma itu suka kalau kita stay di satu video itu agak lama. That's the reason why kenapa video make up tutorial atau make up yang dari MUA yang misalkan mereka lagi make upin pengantin itu sering banget cepat FYP-nya karena memang dari segi hook visual itu tadi mereka sudah menang. Atau orang-orang yang memang mereka spesialisasinya di video yang mereka dance atau yang mereka mengikuti satu sound tertentu, mereka pakainya copywriting yang memang langsung nge-hook misalkan. Misalkan nih kayak gini, buat cewek-cewek, nah cewek-cewek apa nih? Cewek-cewek misalkan untuk cewek-cewek anak pertama kenapa sih? Nah, ya udah anak-anak cewek pertama apa? Langsung kena tuh egonya langsung kena. Atau buat cowok-cowok yang hobi nge-game kenapa sih misalkan kayak gitu di copywriting itu mereka udah menunjukkan itu. Nah,
Baru setelahnya tuh ternyata ternyata apa? Cewek-cewek pertama gengsian, terus cowok yang sering ngegame suka nganggurin cewek yang misalkan apa segala macam. Itu bisa diambil juga sebagai contoh dari visual dan juga copywriting yang bagus kayak gitu. Lalu di sini teman-teman, di sini ada kindly reminder sebelum kita tutup gitu materi hari ini dan masuk ke sesi pertanyaan. Di sini teman-teman nggak semua orang bisa jadi content creator. Trust me, nggak semua orang memang bisa jadi content creator. Karena apa? Rasa malesnya, sering kehilangan momen, terus star syndrome tadi juga bisa dibilang. Lalu yang keempat ada juga tidak puas gitu dengan views yang ada, reach-nya juga nggak begitu bagus gitu. Udah master syndrome, yang kedua juga nggak begitu puas dengan konten yang sudah diposting gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nggak semua orang jadi content creator karena nggak semua orang mau untuk konsisten, nggak semua orang bisa untuk mengetahui oh ini momen yang tepat nih, ini bisa jadi momen dan kalau misalnya dinaikin jadi konten ini bakal boom gong abis kayak gitu. Nggak semua orang gitu, tapi bisa dipelajari nggak? Bisa diusahakan, bisa. Hari ini teman-teman datang, hari ini teman-teman belajar dengan segala kesibukannya, dengan segala side activity-nya, mungkin disambil masak, disambil makan, sama anak, apa segala macam. Tapi teman-teman pengen mengusahakan. Bahkan di awal tadi ada yang tanya ya, ini nanti materinya di-share atau enggak? Semoga hopefully ya, ini materinya di-share, bisa teman-teman pelajari lagi gitu di rumah. Atau kalau enggak nanti bisa ngobrol lebih lanjut, nggak tahu platformnya apa. Nanti monggo kalau misalkan dari Mas Ion ada kebijakan terserah gitu, monggo gitu bebas. Nah, tak lalu teman-teman harus dipahami lagi bahwa setelah teman-teman di sini learn, practice setelah kelas ini selesai, berlangsung selesai, teman-teman udah ada rangkuman ya, rangkuman atau nanti materi yang di-share, teman-teman pahami lagi. Oh, teman-teman udah learn, teman-teman practice, teman-teman evaluate, dan itu harus di-repeat terus. Karena kalau enggak, teman-teman akan seperti ini lagi gitu loh. Jadi ikutin kelas ini lagi, pelatihan lagi, tidak ada yang namanya next move. Sedangkan yang bagus adalah saat kita learn, kita belajar kayak gini, kita tahu materinya, oh ternyata basicnya seperti ini. First thing to do itu adalah untuk practice. Setelah udah punya bekalnya nih di sini, sudah dijabarkan dari awal, harus practice. Setelah practice, udah dapat 5 konten, 6 konten, apa yang naik, apa yang nggak naik, di-evaluate. Evaluate-nya ternyata, oh ternyata kalau misalkan udah naik 6 konten, ternyata karena akunnya udah lama nggak posting, sekitar seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan misalkan. Ya udah, berarti itu salah satu evaluate-nya. Yang kedua apa? Copywriting-nya kalau dibaca lagi, bulat nggak gitu? Oh ternyata bulat, berarti apa? Evaluate lagi, tulis lagi. Lalu apa? Visualnya. Visualnya oke nggak? Visualnya udah ngehook belum? Kalau misalkan kita dapat FYP video kayak gini, kita bakal skip nggak? Ini bisa jadi konten yang skipable nggak? Kalau iya, evaluate lagi, bikin lagi yang kayak gitu lagi. Nah, setelah itu, setelah di-evaluate, bikin hal yang beda dengan um, hasil evaluasi yang ada teman-teman dapat dari segi copywriting, dari segi visual, dari segi topik yang diambil ini sudah cukup relate kah? Kalau belum, dievaluate lagi, di-repeat lagi, dan begitu seterusnya. Jangan mudah puas diri, tapi jangan mudah juga untuk kecil diri. Karena saat kita masih kecil, kita masih bisa kok menjadi besar gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah star syndrome gitu, kita udah kayak ngerasa, wah semua orang udah tahu aku. Enggak teman-teman, nggak semua orang tahu kalian gitu loh. Jadi mungkin tahu konten creator dari kalian sendiri ataupun teman-teman sendiri yang jadi konten creator. Mungkin orang-orang tahu kontennya teman-teman, tapi belum tentu tahu produknya teman-teman gitu. Jadi jangan mudah berpuas diri, jangan mudah juga untuk berkecil hati gitu. Jadi terus terus saja berusaha, nothing tulus, post and forget, post and forget, post and forget, tapi jangan lupa untuk evaluate gitu ya. Jadi karena semua yang nggak ada yang instan, semua perlu proses teman-teman, harus dipelajari lagi, digali lagi, copywriting yang cocok seperti apa untuk teman-teman, brandnya teman-teman, topik seperti apa yang udah cross tapi masih bisa ditempelin, itu juga harus dipelajari lebih lanjut. Seperti itu, post and forget and gain awareness later. Seperti itu. Sekian dari Indah Dewi. Thank you. Dikembali lagi ke Mas Ion. Silakan Mas Ion. Cocok, bagus. Oke Mbak Dewi, terima kasih atas materinya. Lengkap banget ya dari step 1 sampai step 5 tuh diajarin satu-satu. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak teman-teman UMKM semuanya udah sadar kali ya. Mungkin yang salah bukan produk tapi cara memasarkannya yang belum tepat.
Betul, betul. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kalau masih bingung, ada pertanyaan silahkan. Tapi bisa on cam dulu ya ibu-ibu. Izin bertanya, Kak. Oke, Ibu Restianingsih silahkan. Eh, Perkenalkan, saya Restianingsih, owner dari Daniel Home Industry, produsen makanan dan minuman oleh-oleh khas Banyuwangi. Nah, produk saya adalah keripik, salah satunya adalah keripik daun sirih dan dendeng daun singkong. Yang mau saya tanyakan, Kak, tentang tadi penjelasan Kakak tadi kan tentang konten, kita nggak boleh patah semangat, nggak boleh apa ya males-malesan, karena semua itu tidak instan. Saya sudah mulai belajar tentang konten, meskipun saya sendiri ini sedikit gaptek karena faktor usia saya sudah usia mendekati 50 yang mungkin tentang pengalaman tentang konten itu sedikit ya Kak. Yang saya tanyakan, bagaimana cara ngonten yang baik itu? Saya itu sudah mencoba mempromosikan setiap produk saya di setiap konten saya. Tapi setelah saya teliti, ternyata konten-konten yang mendapat penilaian yang baik, kunjungan dari penonton yang banyak itu ternyata kayak contohnya nih, saya menunjukkan rute lokasi saya, terus proses pembuatannya. Masa saya harus buat seperti itu terus, Kak? Sedangkan saya ini kan produsen yang kebetulan memiliki outlet yang di sana kan banyak beberapa produk yang saya produksi. Nah, menurut Kakak, hal apa yang harus saya lakukan supaya konten-konten saya ini mendapat pengunjung yang banyak, terus apa ibaratnya bisa FYP atau apalah istilahnya gitu. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak Yon? Boleh, Kak. Langsung dijawab. Boleh. Oke, halo Ibu Ningsih, perkenalkan juga Bu, Halo. saya Vinda, perkenalkan kembali, salam kenal. Ya, Semoga suatu Kak. saat bisa beli produknya Ibu ya, coba-coba produknya Ibu. Amin. Nah, Saya tunggu, Kak. Saya tunggu. ya, Produk kita Ibu unik, boleh Kak. minta tolong ini ya, drop sosial media di komen. Nanti bisa dibantuin ya, Mas Yon untuk drop ke aku by WA. Nanti bisa dicek. Nanti misalkan kalau misal udah coba diteliti lagi akunnya seperti apa, konten-kontennya seperti apa, nanti coba aku DM by TikTok ataupun IG ya untuk feedbacknya gitu. Tapi Siap, siap, secara Kak. keseluruhan nih dari pertanyaan Ibu Ningsih, masa iya kalau misalkan konten-konten kayak rute ke outlet dan behind the scene ya berarti itu, behind production dari produk-produknya Ibu, masa itu terus yang harus ditunjukkan? Jawabannya iya. Jadi konten sejenis berarti Bu. Karena dari konten itu berarti Ibu Ningsi udah tahu nih, oh yang naik konten-konten seperti rute menuju outlet atau konten-konten behind production di mana misalkan keripiknya lagi dikemas atau keripiknya lagi proses pembuatan atau bagaimana kita menunjukkan karyawannya. Ternyata karyawannya adalah warga sekitar rumah Bu Ningsi yang memang dipekerjakan dan juga dimanfaatkan lah tenaganya dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Isu-isu seperti sosial ini bisa terus dinaikkan sama Bu Ningsih gitu. Apakah memang membutuhkan effort sebegitunya? Jawabannya iya. Karena kalau misalkan nih, kalau Bu Ningsih punya content creator misalkan, content creator ini bisa nih disuruh konten di outletnya karena kebetulan sudah ada outlet ya Bu ya. Nah, kalau Iya. misalkan untuk behind-nya mungkin bisa juga nih di take-nya dari content creator ini atau memang kalau Bu Ningsih belum ada content creator, Ibu bisa benar-benar meluangkan untuk take konten serupa. Jadi entah itu topiknya apa ya, tapi karena sudah ada outlet satu, yang kedua kita punya kitchen berarti. Kitchen ini bisa dimanfaatkan untuk video behind production. Topiknya apa aja? Misalkan dari segi hygiene-nya dari produknya Ibu Ningsih atau dari segi prepare bahan dasarnya. Tadi karena ada keripik daun sirih ya Bu ya.
Nah, Ya, keripik daun betul. sirih ini. Yes, nah keripik daun sirih ini prepare-nya kayak gimana sih? Daun sirih ini kalau orang Jawa ya, apalagi di Jogja, taunya buat nginang. Mungkin ibu-ibu Ya, di sini atau betul. bapak ini tahu yang nginang gitu. Jamu. Nah, kalau keripik daun sirih dijadiin keripik kayak mana gitu? Karena kita kan apa ya, stereotipnya bahwa daun sirih ini pahit gitu. Nah, gimana caranya brandnya Ibu Ningsi ini bikin daun sirih yang memang biasanya buat nginang tapi dijadiin keripik dan itu ditelan gitu dan itu diproses apa segala macam. Itu kita bisa naikkan topik-topik kayak gitu, isu kayak gitu yang sebenarnya di benak orang lain itu kayak keripik daun sirih. Ini aja saya baru dengar Bu gitu keripik daun sirih. Dan kalau misalkan topik-topik konten behind production atau product value-nya dari Bu Ningsih ini sendiri bisa dinaikkan, dinaikkan aja terus gitu. Entah itu mau views-nya dikit, mau views-nya banyak, apalagi tadi udah ada try and error ya, udah ada A/B testingnya bahwa oh konten-konten di outlet dan juga di behind production-nya nih ternyata bisa nge-boom, bisa banyak, dan views-nya banyak, engagement-nya apalagi kayak gitu. Nah, itu lakukan itu lagi Bu. Jadi outletnya seperti apa? Misalkan dari kalau Banyuwangi ini apa ikonnya? Misalkan dari icon itu kalau mau ke outletnya berapa kilo sih gitu. Terus kalau misalkan mau buat oleh-oleh bisa nggak nih? Kalau misalkan dari keripiknya Bu Ningsi ini misalkan COD turis-turis yang datang ke Banyuwangi misal kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini coba digali lagi tentang product value apalagi dan juga brand value. Tadi seperti disampaikan di awal bahwa apa yang bisa dikasihkan dari brand, service apa. Misalkan servicenya bisa COD untuk turis, misalkan mereka bisa order by WA, misalkan nih kayak misalkan Vinda gitu, seorang Vinda ini dari Jogja mau ke Banyuwangi, tapi udah order dulu nih, Bu Ningsi aku mau dong besok tapi COD di sini bisa nggak? Aku mau ke Banyuwangi, misalkan oh bisa kan dan sebagainya. Nah, itu misalkan nih ada customer yang seperti itu Bu Ningsi. Itu bisa juga, misalkan nggak harus customer yang stranger deh atau orang asing. Tapi misalkan saudaranya Bu Ningsi sendiri lagi datang ke Banyuwangi, terus bikin aja misalkan fake chat Bu, gitu. Misalkan fake chat, Ibu Ningsi saya bisa nggak pesan apa segala macam, bla 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 kayak gitu. Terus nanti bisa deh tuh dibikin video, konsepnya adalah COD sama turis Jogja yang lagi pertama kali ke Banyuwangi, misalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu siapa? Saudaranya Bu Ningsi. Itu bisa jadi ini kayak gitu. Itu fake nggak? Fake memang. Tapi kalau itu untuk konten, ya kenapa nggak? Itu merugikan orang lain nggak? Nggak. Justru itu mendatangkan views lebih lagi, kemungkinan dari awareness, dari interest. Jadi customer atau audience jadi tahu, oh ada keripik daun sirih nih. Keripik daun sirih di Banyuwangi, ada offline store-nya, ada outletnya, bisa pula menerima servis COD dari turis luar. Oh, apa aku coba ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah ada pemikiran gitu dari audiens, tapi Ibu Nisi ini ternyata tiba-tiba sibuk dan nggak bikin konten lagi. Kelupaan nggak? Kelupaan. Karena pasti untuk wishlistnya kayak beberapa keripik apa segala macam itu pasti banyak banget. Nah ini kenapa kita harus terus konsisten Ibu. Jadi mau itu viewsnya kecil, mau itu viewsnya besar, mau itu jenis kontennya yang full effort atau kayak cuman random video dikasih copywriting yang itu relate ke banyak orang, itu monggo silahkan. Karena kita harus membagi dua di mana itu konten yang memang dia regular konten dan ini untuk menarik awareness dan juga interest dari pengunjung gitu. Jadi sekalinya masuk FYP mereka nggak skip. Dan juga yang kedua memang konten yang dikhususkan untuk product value. Jadi orang-orang tahu bagaimana kita dari servisnya, dari produknya kita sendiri, apa keunggulannya, gampang tengik atau enggak. Karena ini produknya keripik gitu ya. Nah, terus bisa bertahan berapa lama kayak gitu. Apakah ditaruh di toples sama ditaruh di kulkas sama nggak nanti setelah sebulan kayak gitu-gitu. Itu bisa kita naikkan sebagai topik. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita naikkan sebagai topik. Jadi nanti mungkin bisa dibantu drop di komen Bu Ningsi. Nanti biar dibantu Mas Kion untuk drop ke WA akunnya. Nanti coba dikasih feedback dari ini, dari DM ya kayak gitu. Tapi secara general seperti itu. Ya, boleh nambah pertanyaan. Kan tadi kakak bilang kalau memang ininya untuk proses produksinya ya, sedangkan saya bagian marketing itu kan yang di toko. Di toko itu kan anak-anak yang jaga sekaligus dia yang bagian marketing, yang bikin konten, yang promo-promo. Nah, lokasi antara
tempat produksi dengan yang di outlet itu sekitar 30 menit, Kak. Maksudnya kan kita produksi, masa anak yang di sana disuruh ke sini. Itu gimana mengantisipasinya, Kak? Oke, nah ini sebenarnya juga terjadi di beberapa klien saya, Ibu. Jadi saya pegang beberapa klien, mau itu instansi pemerintahan, itu UMKM, F&B, fashion, maupun material bangunan pun ada gitu. Jadi untuk ngakalin hal ini, sediakan 1 hari penuh di mana memang mereka fokus untuk konten di rumah. Jadi ada beberapa content plan. Nah, content plan ini bisa jadi nanti ada 6 content plan, let's say. 6 content plan ini kita adalah content plan yang dikonsepin, Bu. Jadi udah ada plannya nih, yang mau di-shoot apa aja, yang mau ditunjukkan apa aja, goals dari visual yang ada di frame itu apa aja. Misalkan kita pengen menunjukkan kalau misalkan di Banyuwangi ini ada loh produksi yang benar-benar hygiene, ada loh produksi yang melibatkan warga sekitar untuk memaksimalkan pekerjaan supaya perputaran ekonomi tetap di sini gitu, in this economy gitu kan kalau dari bahasanya anak sekarang gitu. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan SDM yang ada kayak gitu. Nah, itu bisa hal-hal kayak gitu bisa ditunjukkan. Jadi konten kreatornya Bu Ningsi ini diminta untuk bikin konten plan sejumlah yang dibutuhkan. Lalu dibuatlah konten di rumah produksi. Jadi production behind produk ini sendiri itu dibuatkan konten plan khusus. Jadi bisa 6 atau 10 sekalian. Nah, nanti Bu biasanya setelah dari konsep konten ini udah jadi, katakanlah ada 10 video. 10 video yang itu memang terkonsep. Terkonsepnya kita pengen menunjukkan A, B, C, D, E sampai 10 konten. Nah, nanti biasanya penggalan-penggalan video yang dihasilkan dari produksi konten di rumah produksi ini tadi, di kitchen gitu, ini bisa kita potong-potong lagi, Bu. Jadi misalkan cuma 5 detik, 7 detik, tapi kita kasih hook yang namanya copywriting. Jadi nanti bisa nih Bu, dari 10 konten yang memang jadi konsep atau sudah dikonsepin, konten plan dari konten creatornya Bu Ningsi ini, nanti bahkan bisa jadi 30 video. Karena ada video-video pendek misalkan, harusnya dari satu video misalkan ya Bu ya, satu konsep video ini ada apa? Ada orang yang lagi ngegoreng, ada orang yang lagi bersihin daun sirihnya, ada orang yang packing, ada orang yang apa segala macam untuk prepare didistribusikan ke outlet misalkan. Nah, dari sini aja nanti orang yang didistribusi lagi di jalan, lagi OTW ke outlet, itu bisa dijadiin konten sendiri. Terus orang yang lagi ngegoreng, itu bisa dijadiin konten sendiri. Orang yang lagi packing bisa dijadiin konten sendiri. Tergantung sound yang ditambahkan, tergantung copywriting yang ditambahkan, ngehook atau enggaknya, kayak gitu. Jadi, apa ya, buat 1 hari full itu untuk produksi di kitchen, baik itu yang terkonsep maupun untuk konten-konten yang cuma sekian detik itu tadi gitu. Karena ini nanti bisa jadi konten promotion atau konten untuk introduction kepada audience, bisa juga jadi konten yang memang ngikutin trending atau lagi ngikutin trending topik. Jadi misalkan lagi bahas tentang skripsian misalkan, terus misalkan lagi bahas tentang apa ya, nyinggung beberapa komunitas misalkan kayak gitu-gitu. Jadi ini jadi dari 20 konsep konten yang sudah dibuat dari konten creator aja, itu bahkan bisa jadi 30 konten karena kita bisa potong kecil-kecil lagi kayak gitu. Mungkin itu sih Bu Ningsi yang pernah saya terapkan ke teman-teman UMKM lainnya. Terima kasih, Kak, ilmunya. Siap Ibu, sama-sama Ibu Ningsi. Oke, sekarang kita beralih ke kolom chat nih Kak. Ada dari Ibu Suri Mahrani. Kak, sempat 1 bulan tidak ngonten. Baiknya saya buat konten tentang apa ya supaya views tidak jomplang. Oke. Kalau ini nanti sama semua ya, Mas Ion ya. Minta tolong untuk yang memang bertanya itu nanti bisa drop di komen dan nanti bisa dibantu untuk drop nama akunnya ya. Jadi untuk contoh tadi Bu Ningsi tadi kan tanya untuk yang konten-konten sebenarnya mending seperti apa, nanti detailnya nanti saya bantu untuk feedbacknya di DM gitu. Untuk yang tanya barusan juga, kalau misalnya udah lama nggak ngonten, itu harus ngonten apa? Ini saya jawab di sini secara general, tapi begitu saya lihat akunnya, karena sekarang kan saya belum bisa lihat akunnya ya.
Jadi akun yang previous kontennya seperti apa saya belum bisa lihat. Jadi untuk detailnya nanti bisa dibantu drop di WA ya Mas Ion ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang tanya bisa langsung drop username aja. Jadi baik itu IG maupun TikTok kayak gitu. Nah, sekarang saya jawab. Jadi kalau misalkan better konten apa? Kontennya sebenarnya kalau udah lama nggak konten, yang paling bagus adalah tetap mengikuti segmentasi marketnya. Segmentasi marketnya seperti apa? Kalau teman-teman belum benar-benar paham akan segmentasi market, itu cari tahu dulu. Kalau misalkan belum tahu mau konten kayak gimana, coba cari tahu dulu. Dulu nih ada konten yang pernah booming nggak? Kalau ada, coba bikin yang serupa dulu. Kalau misalkan nggak ada konten yang booming, coba ikutin tren yang sekarang. Ngikutin tren itu, teman-teman kalau misalnya udah lama nggak buka TikTok nih, tapi kalau udah sering scroll TikTok harusnya masih ini ya, masih kena apa namanya tren-tren yang lagi viral akhir-akhir ini. Tapi kalau udah lama juga nggak scrolling TikTok, teman-teman at least harus menyediakan waktu kayak sehari sampai 1 sampai 2 hari deh. Itu udah cukup untuk scrolling TikTok gitu. Jadi scrolling terus coba lihat apa sekarang yang lagi trending. Literally bener-bener kosongkan jadwal 1 sampai 2 hari untuk cari tahu apa yang sekarang lagi trending, apa yang lagi diomongin topik-topiknya. Atau kalau teman-teman punya video random atau video-video dari produknya teman-teman, mau itu behind production-nya, mau itu yang sudah di packing, mau itu yang sudah didistribusikan, atau lagi COD misalkan deh sama customer, itu bisa juga dipakai untuk sambil nunggu teman-teman scrolling nih. Sekarang soundnya yang lagi sering dipakai apa ya, JJ apa ya, terus trendingnya apa ya, dance-nya apa ya. Itu sambil bisa nunggu itu scrolling, cari tahu topik-topik kontennya, teman-teman bisa lihat lagi previous konten yang pernah dipakai sama teman-teman, yang pernah dibikin. Kalau ada yang ngeboom bisa dipakai sejenis sambil naikin introduction-nya, diingetin lagi tuh sama audiens kalau dulu aku pernah lo bikin konten ini gitu. Atau kalau teman-teman sudah pernah bikin konten dan kontennya itu lumayan ngeboom gitu, itu dipin aja teman-teman, dipin aja. Jadi begitu audiens baru nanti kalau ke jaring sama kontennya teman-teman yang baru aja di post, itu begitu lihat profilnya kalau udah ada desire terus lihat oh ini yang dulu pernah bikin konten ini, nah terus inget lagi deh tuh oh ternyata akunnya ini apa segala macam. Nah karena kita nggak tahu teman-teman, kita nggak tahu konten kita ini FYP kemana aja. Nah begitu konten kita FYP ke orang yang sama, terus begitu lihat lagi di akunnya, oh ternyata ini yang pernah bikin konten itu, nah itu bisa ke-remind lagi tuh memorinya gitu. Jadi kalau teman-teman udah pernah bikin konten dan itu lumayan nge-boom, itu dipin aja nggak masalah. Tapi kalau memang belum pernah bikin konten yang sampai se-boom itu, cari lagi topik-topik apa yang sekarang lagi in. Nah, sambil kita nunggu topik-topik yang sekarang lagi trending apa, yang sering dibahas apa, isu apa yang lagi naik, kita bisa juga coba untuk bikin konten dari video-video random yang ada di galeri. Sering-seringlah buka galeri di HP, tablet, laptop, apapun itu yang pernah di-save-savein sama teman-teman, yang pernah direkam sama teman-teman, karena kita nggak akan pernah tahu, karena kadang kelupaan ya, kita pernah nge-video apa, kita pernah mendokumentasikan apa, baik itu foto maupun video, ternyata ini kayaknya oke deh kalau dibuat konten dengan trending yang atau topik yang sekarang lagi naik, kayak gitu. Jadi jangan malas-malas untuk buka galeri, coba cari lagi kalau misalkan udah lama nggak ngonten ya, karena siapa tahu misalkan lagi di dalam mobil, lagi nge-video city light, itu juga bisa jadi konten teman-teman, atau lagi di Gojek motor gitu, di Gojek terus teman-teman pernah bikin city light atau betapa padatnya tuh trafficnya, itu bisa juga jadi konten. Jadi jangan takut untuk konten apapun itu, coba keluarkan ide gila-gilanya, coba cari referensi baik itu dari FYP, baik itu dari following, cari tahu gitu. Jadi perbanyak pengetahuan dan diserapi, dan bukan cuma scroll ya, tapi dilihat ini kenapa ya kontennya bisa FYP. Oh ternyata dari 4 detik pertama ternyata dia udah menarik nih, ngapain misalkan dia ada story yang memang bikin orang kepancing gitu, misalkan pelakor tuh sekarang gini-gini ya. Nah ini kan udah kontroversi banget nih, udah kontroversi, dan tapi pada akhirnya ternyata kok
apa namanya, promosinya promosi tentang baju baby ternyata, nah kayak gitu-gitu. Nah ini bisa jadi satu hal yang teman-teman pelajari dari teknik konten beberapa konten creator, baik itu yang mereka cuman drop copywritingnya aja, tapi copywriting aja ini nggak bisa disebut aja ya teman-teman ya, karena copywriting juga ada hooknya. Gimana cara bikin copywriting yang hook, kayak kita bisa membuat orang stay di video kita yang cukup lama kayak gitu. Jadi untuk yang udah lama hiatus nggak ngonten, sering-sering buka galeri, sering-sering scroll TikTok, sediain waktu 1 sampai 2 hari untuk scroll updated trending sekarang ini apa. Lalu setelah itu coba lakukan research dari konten-konten itu, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dievaluate dari konten teman-teman, apa yang bisa dikawinin sama produknya teman-teman dan juga brandingnya teman-teman. Kalau sama-sama bisa naikin campaign atau bisa sama-sama punya visi misi dan concern yang sama, naikkan itu kayak gitu. Jadi jangan malu atau ragu untuk bikin regular konten satu, yang kedua adalah promotional konten kayak gitu. Oke, terjawab ya Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang raise hand nih Kak. Ibu Ita, silahkan. Ibu Ita. Ya, oke Kak. Maaf nggak bisa Om Ken lagi produksi. Gini Kak Dewi mau tanya, untuk IG saya kan keripik tempe underscore HG, tolong di ini ya, dilihat. Itu kan keripik tempe saya tuh produksinya kan sejak tahun 2002. Itu saja sih sampai sekarang produksi saya tuh. Jadi kadang tuh bingung mau menentukan konten tuh apa itu aja gitu loh. Maksudnya takutnya orang tuh biar nggak bosan tuh gimana caranya gitu Kak Dewi. Oke, biar nggak bosan sama konten ya Bu ya. Oke, ini Iya. berarti Terus backgroundnya, iya Ibu gimana? terus ini tolong di Kak Dewinya cek misalkan di konten itu yang cocok tuh yang mana kan coba yang saya upload tuh. Tapi kebanyakan tuh review-review dari orang-orang pejabat-pejabat penting sih. Itu termasuk Oke, branding apa enggak? oke, oke. Oke, Pertanyaannya itu ya Bu ya. ya, terima kasih Kak. Oke, siap Ibu, siap menjawab. Jadi pertanyaan pertama dulu. Jadi kalau misalkan ini kan berarti backgroundnya adalah keripik tempe yang legend ya, sudah 2002. Berarti sudah berapa Iya, tahun nih? Sudah 23 tahun. iya. Wah, lama sekali. Ini pasti keripik tempe legend. Ini di mana Ibu? Di Magetan. Magetan, Betul. Jawa Timur. Oh, Magetan, betul. Oke. Nah, di sini Ibu, saya nggak tahu backgroundnya Ibu waktu mendirikan keripik tempe ini apa di 2002, tapi di bayangan saya adalah kalau misalkan Ibu ada background khusus, ada atau case khusus di masa 2002, di mana itu ekonominya masih masih nggak begitu bagus ya, berarti kalau 2002 ini. Berarti Ya. Izin Kak. baru aja krisis moneter di 2002 ini orang-orang masih mencoba untuk bangkit di dalam ekonomi. Nah, ini bisa juga dijadikan topik atau isu yang nantinya akan di-convert ke dalam konten, di mana pasti ada struggle tersendiri Bu Ita ini dalam membuat keripik tempe, atau apakah ada resep turun temurun dari generasi yang sebelumnya dan pada akhirnya dipraktekkan di 2002, atau ada case apa atau ada isu apa yang secara personal kah atau secara kekeluargaan atau secara sosial yang bisa dinaikkan. Misalkan Ibu tahun 2002 waktu baru aja krisis moneter, tapi eh, coba untuk banting setir jadi pengusaha keripik tempe dan sekarang sudah mempekerjakan berapa sekian karyawan, misalkan kayak gitu. Ini adalah salah satu topik yang bisa dicontoh juga untuk Bu Ita. Tapi karena saya nggak tahu backgroundnya dari Bu Ita ini di tahun 2002, coba digali lagi Bu, digali lagi di 2002 saat Ibu bikin keripik tempe ini backgroundnya seperti apa? Apakah karena ekonomi kah? Apakah karena memang tercetus aja bisnis keripik tempe ini? Apakah ada benar-benar resep turun temurun kah dan lain sebagainya? Nah, ini salah satu contoh di mana kita bisa menggunakan background dari pendirian dari produk ini sendiri, brand ini, jadi keripik tempe ini. Atau Ibu juga bisa bikin, kalau kita nggak mau lihat ke belakang, kita bisa lihat sekarang. Ibu juga bisa naikin isu tentang keripik tempe ini, kan kesannya kayak keripiknya orang tua gitu.
Nah, gimana kalau misalkan keripiknya ini memang saya nggak tahu ya, Bu Ita ini ada beberapa jenis varian rasa keripik tempe. Tapi kalau memang ada yang bisa relate dan nyambung ke anak-anak muda sekarang, itu bisa dinaikkan juga. Misalkan keripik tempe ini apa namanya biasanya cenderung ke orang tua. Tapi kalau misalkan anak muda, mereka suka nggak ya? Nah, ibu misalkan kerjasama sama satu kafe, misalkan satu kafe di mana di situ nongkrong banyak anak-anak nongkrong. Nah, ibu datang atau konten kreatornya Bu Ita dari keripik tempe ini sendiri datang, terus kasih apa namanya tester. Pakai kalau misalkan di fotonya Bu Ita ini ya packagingnya dari keripik tempe ya. Iya, iya Kak. Nah, ini kan packagingnya udah bagus nih, Bu. Jadi dia udah apa namanya noticeable. Jadi begitu kita pegang begini nih, apa namanya packagingnya Bu Ita, orang-orang bisa baca tuh apa gitu. Kecuali kalau misalkan pencahayaannya kurang bagus. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan pencahayaan. Mau itu siang, mau itu malam, coba datang ke kafe. Misalkan ya Bu ya, ini cuman ide aja, tapi monggo dieksekusi atau enggak. Misalkan datang, Kan karena goalsnya kita adalah menunjukkan bahwa keripik tempe ini bukan cuman penikmatnya bukan cuma orang tua loh gitu. Karena kalau sekarang kan stereotipnya bahwa keripik tempe itu ya keripiknya orang tua nggak sih gitu, yang suka orang tua gitu. Nah tapi kalau misalkan anak muda coba keripik tempe HG Magetan ini, mereka suka nggak ya? Coba yuk ikutan kayak gitu. Nah terus dikasih cobalah tester kayak gitu. Nah begitu sampai akhir mereka kasih review tuh satu persatu. Ini mirip kontennya sama outfit lo hari ini harganya berapa dari head to toe kayak gitu. Jadi dari kepala sampai kaki. Oh enggak ya? Iklan ya? Oke. Nah, jadi dari kepala sampai kaki produknya apa aja, brandnya apa aja nih outfitnya itu hampir sama kayak gini. Jadi dikasih tester satu persatu reviewnya seperti apa. Oh ternyata mereka suka loh teman-teman. Jadi keripik tempe ini bukan cuma keripiknya untuk orang tua. Tapi kita harus ingat lagi konsepnya seperti itu Bu Ita. Tapi di awal video kita membutuhkan yang namanya hook. Hook itu 4 sampai 5 detik di awal. Jadi impresinya orang-orang seperti apa saat kena kontennya Bu Ita ini. Nah, hooknya di awal adalah kita ambil cuplikan dari review atau apa ya testimonial dari anak-anak yang lagi nongkrong ini. Misalkan ada ternyata yang reviewnya agak nyeleneh atau agak yang heboh, itu taruh aja di awal karena itu bisa jadi hook kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bu Ita bingung kontennya apa, itu bisa dijadikan contoh kayak gitu. oke, terima Kurang kasih lebih Kak. kayak gitu. Nanti Apalagi minta tadi tolong udah dilihat ada ya ini Kak. ya. Gimana Ibu? Nanti tolong dilihat konten-konten Oke, saya tuh yang di IG itu sekiranya apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya buang, intinya gitu. siap, siap, siap. Siap. Nanti bisa dibantu ini kok, drop sama Mas Ion untuk akunnya. IG sama TikTok nanti saya bantu DM di salah satu platformnya ya. Kayak gitu. Oke, Aman. terima kasih Kak Dewi. Siap, sama-sama Ibu. Terjawab ya Ibu. Iya, Oke oke Kak, kita Kak. sekarang Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kolom komentar nih Kak. Dari Riris Pewaris, saya posting konsisten tiap hari satu postingan Kak. Sampai berapa lama saya harus menaikkan postingan saya lagi? Ini maksudnya postingan yang samakah atau sampai kapan kontennya atau gimana? Coba. Ibu Jadi Pewaris, kalau silahkan misalkan pertanyaannya adalah langsung sampai on kapan aku mic harus konten selamanya, jangan stop konten lamanya. kalau memang sudah masuk Kalau ke Kak, digital gitu. kalau Kak, saya kan ada akun di TikTok. Nah, Heeh, jadi heeh. saya udah rajin tuh tiap hari satu gitu kan. Heeh, heeh. Konsisten saya tiap hari satu. Kalau ada semangat juga saya satu hari dua gitu kan. Maksudnya sampai berapa apa patokannya apa? Saya harus naikin postingan atau gimana ganti ganti postingan atau gimana Kak? Oke. Indikatornya apa gitu? Heeh. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kayak gini ya, ini Bu Riris ya, Bu ya. Ya, Oke, hai ya Bu. Kak. Oke. Hai. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, sebenarnya sampai kapan harus bikin konten yang serupa? Nanti bisa dibantu juga untuk drop ini ya, IG dan juga TikToknya. Iya, boleh. Jadi biar nanti bisa direview di belakang setelah ini. Nah, jadi kalau misalkan indikatornya seperti apa?
prinsipnya adalah konten itu nothing tulus seperti tadi yang disampaikan bahwa post and forget, post and forget, post sesuai dengan effortnya, sesuai dengan yang sudah dikonsepin. Kalau copywritingnya udah ngehook, visualnya udah ngehook, pakai sound yang bagus juga udah, posting dan udah lupain, posting lupain. Kalau misalkan memang dari seminggu itu Bu Riris bisa setiap hari ngonten, itu bagus. Tapi kalau konsistennya cuma bisa 3 kali seminggu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih bagus minggu ini kontennya 3 kali, tapi dijedain daripada minggu ini full konten, tapi minggu depan hilang gitu aja gitu. Karena algoritma TikTok sama IG itu seneng banget sama orang-orang yang sering disamperin, sama orang yang sering nyamperin gitu. Jadi TikTok sama IG ini sama kayak cewek-cewek Bu Riris sebenarnya. Jadi seneng kalau di apa namanya diapelin sama cowoknya gitu. Jadi cowoknya datang lebih sering konsisten. Kita kan seneng ya kalau didatengin gitu. Apalagi bawa martabak, apalagi bawa apa lumpia gitu-gitu, seneng gitu loh. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah sampai kapan indikatornya konten ini harus naik terus, itu posting dan forget gitu terus. Tapi jangan lupakan tentang strateginya, jangan lupakan untuk copywriting atau kalimat apa ya yang bisa mancing orang kayak gitu, sama visualnya seperti apa kayak gitu. Nanti setelah ini mungkin ini jawabannya masih general ya Bu ya, karena saya belum coba lihat akunnya Bu Riris. Nanti biar bisa dibantu drop di komen, nanti Mas Ionnya biar di collect datanya terus dikasih ke saya kayak gitu. Nanti saya DM ke Ibu Riris gitu. Jadi kalau misalnya indikatornya seperti apa, jangan stop konten. Once kita nyemplung nih gitu, masuk ke digital apa namanya industri, di platform kita terusan konten gitu. Jadi jangan sampai ada stop konten, karena memang itu adalah konsekuensi di mana kalau misalkan kita masuk ke digital industry. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah konsisten, dari audiens sudah kenal kita, dari mereka yang juga udah aware keberadaan kita, interestnya juga sudah kebangun, nanti untuk ke desire dan juga actionnya akan sangat mudah gitu. Gambarannya adalah kalau di anak muda sekarang, Ibu, ada yang namanya Ganta. Ganta ini kalau di awal dulu ya udah dia cuman ngelawak aja gitu. Tapi sekarang karena dia sudah ada masanya dan dia juga sudah banyak engage dengan orang-orang, kalau dia bikin konten promosi, misalkan dia bikin konten promosi apa, yogurt kah, apakah dia bikin promosi konten jam tangan, glasses atau kacamata gitu, itu mereka feedbacknya sangat bagus gitu loh. Tapi di awal-awal apa? Kita butuh effort yang banyak gitu. Karena kalau misalnya kita mau nyemplung nih benar-benar concern di digital, effort yang dikeluarkan juga banyak. Daily-nya yang harus kita pikirin tuh apa-apa dikontenin gitu ya kalau udah masuk ke digital. Tapi nanti hasilnya juga tidak akan mengkhianati kayak gitu, Bu Riris. Iya, saya kan Aman jadi ya Bu ya? semangat. Saya paham. Kak, jadi saya semangat kan memang saya nyetok. Jadi Oh saya bikin gitu. Nah itu nyetok malah banget bagus Bu. gitu. Jadi makanya Jadi tiap bisa hari dibikin. satu. Selama seminggu tuh Oke. tiap hari pokoknya selalu deh gitu kan. Sampai minggu juga terus gitu kan nonstop. Nah, saya juga jadi semangat lagi waktu saya pakai hashtag karena ada waktu itu saya ikut webinar juga ya. Hashtag itu katanya meningkatkan jangkauan. Jadinya setelah saya pakai hashtag itu banyak banget sampai 950 yang view gitu kan. Oh, 950 lumayan itu Bu. itu sih Bagus nge-like-nya itu. 60 nge-like-nya 62 gitu kan. Yang like. Jadi setelah pakai hashtag juga Kak gitu kan. Itu jadi buat semangat Oke, saya betul betul. gitu. Mm-mm. Gitu sih. Nah, TikTok ya. Jadi TikTok oh, itu kan oke. jadi mungkin katanya ada yang bilang algoritmanya jadi bagus. Jadi kalau kita setiap hari katanya udah di-detect dah sama TikTok katanya algoritmanya gitu Kak. Jadi makanya Iya, saya heeh. semangat gitu. Jadi sering Gitu absen kan deh. ya Bu ya. Nah, ini untuk Bu Riris dan semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau konten, yaudah kita konten aja gitu. Kita bayanginnya kayak gini deh. Misalkan ya koleksinya baru 20 sih. 20 kalau dikumpulin di ruangan itu banyak banget Bu udahan. Dan kalau misalkan nanti naik jadi 100, jadi 200, itu kalau 100 sampai 200 orang di lapangan itu udah banyak banget. Sebanyak itu orang yang suka sama kita gitu. Sebanyak itu orang yang suka sama konten kita. Jadi jangan berkecil hati kalau likes-nya masih 6, 10, 20, itu nggak masalah. Jadi kan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukit kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu. Thank you Bu Riris, Iya. tadi ada Makasih sharing Kak. sedikit juga sama teman-teman.
Iya, Oke, makasih Kak. terjawab ya Ibu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.